ada Sofia, Stefanus, Bakti, dan lain-lain ya. Nah, yang belum tersebut, mohon maaf, biar kita bisa segera masuk ke acara gitu ya. Sebelumnya biar lebih afdol, lebih berkah ya, kita memulakan acara ini dengan surah pembuka Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Intinya kita berdoa supaya silaturahmi pagi ini memberikan manfaat buat kita pribadi atau buat keluarga kita, bahkan lingkungan sekitar kita. Saya pimpin dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah itu buat guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita, dan buat diri kita ya. Nah, di sini di background saya ini saya pakai ada WFS channel nih gitu ya. Nah, karena apa? Karena nanti opening speech-nya dari foundernya WFS itu ada Coach Wowo. Nah, sebenarnya WFS itu sudah ada juga nih WFS channelnya, dan bintang tamunya itu sudah ada beberapa orang dan sudah ada beberapa episode. Inilah kesibukan-kesibukan yang kita buat waktu pandemi ya, awal-awal pandemi. Bagaimana caranya kita nggak bisa kemana-mana, tetapi tidak bisa kemana-mana secara fisik, tetapi secara virtualnya kita harus menjangkau kemana-mana gitu. Nah, kita buat waktu itu podcast. Bintang tamunya salah satunya ada Coach Hari juga tuh ya, datang dari Balikpapan, kita undang, terus sempat tuh 2 episode. Jadi yang pengen tahu kita waktu itu ngobrolin apa aja sama Coach Hari itu bisa cek di WFS channel ya, tinggal diketik di YouTube tuh WFS channel disambung, nah nanti muncul tuh episode-episodenya. Di situ kita ngobrolin banyak hal sih, tidak kita batasin sesuai dengan background atau kegiatan dari bintang tamunya gitu. Ada yang tentang dunia peternakan, ada di tengah pandemi, ada dunia percetakan, ada juga tentang dunia kerja waktu itu ya sama Coach Hari. Ada waktu itu psikologi positif, ada juga dokter ya yang pindah dari otak kiri katanya ke otak kanan karena beliau ingin di masa-masa pensiunnya itu menjalani bisnis seperti itu. Nah, jadi dia harus move gitu. Nah, harus belajar lagi supaya dia nyaman melakukan apa-apa yang terkait dengan otak kanan itu. Karena kan entrepreneur seni di situ. Nah, di kolom chat sudah ada ya channelnya. Silahkan teman-teman. Intinya kita berbagi ilmu di situ. Bisa yang belum Coach Wangsit aja nih. Oh iya, belum ya. Sebenarnya waktu itu udah mau kita susun ya siapa aja. Coach Giri. Bisa jadi kita lanjutkan lagi. Ya, karena waktu itu pandemi sudah semakin ini lagi, kita sementara off dulu, akhirnya banyak webinar kelas virtual seperti ini. Ya, di situ sudah ada ya channelnya, silahkan di buka nanti, dilihat-lihat setelah acara, terus nanti komen, like, sama share seperti itu. Coach Wowo sudah hadir? Sudah ya? Oke. Coach Wowo ini beliau beberapa perusahaan ya ada, seperti apa detailnya nanti kita dengarkan beliau. Beliau juga punya kopi ya, kopi Cak Opus. Nah, Ngopi Cak. Kalau Cak Opus itu salah satu produknya gitu ya, Ngopi Cak. Nah, makanya itu juga yang kita buat waktu itu. Ngopi itu kan ngungkapin pikiran. Nah, acara kita di WWS itu adalah ngopi yuk, ngungkapin pikiran yuk. Nah, sehingga materinya bisa macam-macam. Nah, sebelum masuk ke Coach Wangsit nanti tentang grafologi, bagaimana dahsyatnya ternyata tulisan itu, kita dengarkan dulu sedikit opening speech dari Coach Wowo. Silahkan Coach Wowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fatwa yang sangat-sangat mendukung WFS Solution
WFS Wiradina Fatwa Solusi. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di acara webinar WFS yang pertama ini. Semangat pagi buat kita semua. Saya cuma menggambarkan sedikit tentang WFS. WFS itu adalah singkatan dari Wiradina Fatwa Solusi. Kita senantiasa nyebutnya juga Wiradina WFS Solution. Kita ingin menjadi salah satu pemberi solusi bagi masyarakat. WFS Solution ini adalah suatu usaha bersama saya dengan orang coach yang hebat. Kami bertiga melalui WFS Solution bertujuan ikut turut serta membangun manusia Indonesia menjadi lebih baik dan siap menjadi bagian dari tercapainya Indonesia Emas 2045. Ini semua bermula dari rencana kami membangun rumah coaching sebagai wadah para coach untuk memberi dukungan masyarakat. Kita rencanakan waktu itu di tahun 2019, tapi kemudian rencana ini layu belum berkembang. Tapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut, akhirnya kami bertiga membangun WFS Solution. Beberapa kegiatan telah kami lakukan, tapi WFS Solution yang kita dirikan hampir setahun yang lalu, gerak langkahnya menjadi lamban karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kami nekat membuat beberapa acara tadi yang sudah disampaikan Coach Fatwa, acara podcasting yang bisa kita saksikan di YouTube dengan tajuknya adalah Ngupiyu. Nah, di situ kita Ngupiyu itu dan didukung oleh Mika, tapi intinya Ngupi itu adalah mengungkapin pikiran para narasumber. Beberapa kegiatan Hafaz Academy yang kali ini mendukung kami adalah jadi bagian dari kegiatan kami juga karena Hafasa melibatkan kami dalam menjalankan program-program yang terima kasih untuk Hafaz Academy yang terus membangun kerjasama ini menjadi lebih baik. Dan kita bersama bisa mewujudkan Indonesia yang siap menjadi bagian dari Indonesia Emas. Melalui coaching dan mentoring, webinar, training, insya Allah WFS Solution dan Hafaz ini dapat berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas ini, membantu mewujudkan Indonesia Emas. Terima kasih juga saya ucapkan pada Coach Wangsit yang bersedia menjadi pembicara di webinar pertama WFS Solution ini. Sama-sama. Selanjutnya webinar training dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik seperti keuangan, kesehatan, pengembangan diri dan lain-lainnya akan kami sampaikan ke masyarakat. Demikian saya sampaikan untuk sebagai pembuka aja dan Coach Fatwa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh teman-teman kasih reaction jempol atau tepuk tangan ya di pojok kanan bawah. Seperti ini, 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan. Sekarang kan semua virtual. Dan di capture ya, 1, 2, 3. Nah, jadi memang kita harus menyesuaikan ya dengan situasi hari ini. Karena katanya yang lebih bertahan itu adalah bukan yang paling cepat, bukan yang paling besar, tetapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, seperti hari ini, ya kita meskipun di rumah aja bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa ketemu dengan ada yang di Depok ya, Mas Endi, ada yang di Balikpapan, Coach Hari, ada kalau Coach Mulyono di mana Coach Mulyono? Tangerang. SD. Tangerang, SD, ada ya. Coach Sowo di Bangka gitu ya, dan ada lain-lain. Nah, jadi terima kasih Coach Sowo, ini juga perkenalan pertama ya di publik secara resmi di WFS setelah sekian lama, karena tadi sebenarnya
pokoknya berbuat aja lah, berkarya aja gitu. Dan sebenarnya kolaborasi yang sangat baik nih sepanjang 2020 dengan lahirnya ada Hafasa Academy ya, ada Coach Salis, ada Coach Hari, bersinergi di situ. Beberapa kali mungkin teman-teman sudah pernah lihat kan acara posternya kita, ada WFS, ada Hafasa. Nah, terus bersinergi lah karena kita punya concern yang sama gitu. Kita ingin berkontribusi, meninggalkan legacy yang baik, mumpung kita masih dikasih umur seperti itu. Oke, terima kasih Coach Sowo atas ininya pembukaannya. Kita langsung ke Coach Wangsit ya. Coach Wangsit, apa kabar Coach Wangsit? Pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Coach Wangsit ini juga ada tuh ngopi at home waktu itu ya. Saya juga pernah diundang di acaranya. Jadi kalau di WFS ada ngopi yuk, ngungkapin pikiran. Kalau di Coach Wangsit ada ngopi at home. Karena kan memang lagi viral tuh ya usaha-usaha kopi. Nah, ternyata kopi ini bukan secara usaha fisiknya aja. Kita pun bisa duduk di rumah, direkam, bikin YouTube gitu ya. Nah, kopi ini banyak singkatan-singkatan juga. Ngungkapin pikiran, ngobrol pagi mungkin ya. Kalau ngopinya Coach Wangsit saya nggak tahu, nanti kita tanya. Yang baru itu ini ngopinya ini ngobrol inspirasi. Oh iya tuh. Ngopi sik. Yang terbaru ini ngopi sik. Ngobrol ya, inspirasi asik. Ngopi sik. Oke. Jadi ngobrolin yang sesuatu yang menginspirasi dengan cara yang asik ala Coach Wangsit gitu ya. Diantaranya kemarin tuh yang pertama, edisi pertama Booker ya, bahas buku keren. Insyaallah mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya buku bisa kita ajak gabung. Ini nanti bisa kerjasama lagi tuh nanti ya sama mentoringnya itu ya, menulis ya. Buku-bukunya sudah terbit ya. Wah, kita kolaborasi lagi nantinya Hafasa, WFS sama ngopi sik gitu. Ngopi sik. Ya, nah tadi sebelum mulai sambil menunggu teman-teman join, saya sempat interview sedikit Coach Wangsit ya, bahwa ternyata Coach Wangsit sudah belajar ilmu grafologi ini dari 2015 ya. Nah, jadi sudah 6 tahunan. Nah, 6 tahun beliau mendalami ini. Sebenarnya banyak ilmu lain yang dipelajari oleh Coach Wangsit. Nah, cuma kita fokus dulu nih ke grafologinya. Kenapa kita merasa penting grafologi ini kita angkat sebagai topik pertama? Nah, karena waktu awal tahun kemarin ya, awal tahun ini tanggal 3 sudah sempat kita ada singkat ya, pre-webinar singkat. Coach Wangsit menyampaikan resolusi yang kuat dengan grafologi. Nah, tentunya teman-teman juga mungkin ada yang menuliskan resolusinya, atau keseharian kita juga tidak lepas dengan menulis, walaupun sudah banyak digantikan dengan teks ya, lewat digital, lewat WA, lewat handphone, lewat laptop. Nah, tetapi ternyata di balik tulisan itu ada rahasia. Rahasia apa aja? Nah, ini saya share sedikit video saya ya, Coach Wangsit ya. Ya, silakan. Saya share sedikit. Karena saya pernah waktu bulan Ramadan waktu itu, tahun lalu ya. Pertama kali saya tahu Coach Wangsit punya ilmu ini, saya pengen tes kan, emang seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya saya japri-japrian. Nah, beliau memberikan saya beberapa tugas dari menggambar, dari menulis. Nah, habis itu saya share ke beliau dan diinterpretasi. Nah, atau dicek seperti apa hasilnya. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman nanti di sini silahkan ya, kalau saat nanti Coach Wangsit menyampaikan materinya bisa sambil bertanya di kolom chat supaya nanti pada saat diskusi banyak hal yang bisa kita bicarakan. Oke, ini sepertinya loading Coach Wangsit. Kita langsung dulu aja ya, nanti saya share belakangan. Oke, selamat pagi Coach Wangsit. Silahkan. Kira-kira materi yang mau disampaikan seperti apa? Boleh disapa dulu nih pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh bahagia
kita bisa sama-sama berkumpul dari Sabtu yang sangat indah ini. Berterima kasih kepada WFS yang berkenan mengundang saya untuk mengisi acara yang luar biasa ini. Apalagi ini adalah surprise buat saya, ini adalah pertama kali tayang dan ini secara internasional kelihatannya di YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang di YouTube yang menyaksikan ini, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara WFS yang luar biasa ini. Dan juga tentu teman-teman yang hadir di Zoom ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Bahasan webinar kita ini sangat menarik, yaitu bagaimana tulisan tangan ini bisa menjadi bagian penting di dalam pembuatan resolusi di tahun 2021. Jadi nanti saya akan share apa saja yang ingin kita bahas, yang mudah-mudahan saya berharap webinar yang hanya 1,5 jam ini memberikan insight, manfaat, dan itu menjadikan lebih semangat lagi teman-teman meraih sukses di resolusi tahun 2021. Nah, itu dulu sesuatu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Coach Wangsit. Ini sudah bisa saya share sedikit tadi ya. Nah, kelihatan teman-teman? Apa yang saya share kelihatan? Nah, ini waktu itu ada sesi 1 ya. Coach Wangsit kelihatan yang saya share? Ya, kelihatan. Ini di lingkar-lingkar ini tulisan anak saya ya. Aku punya kucing, kucingku ada 7. Yang ke 1 ibunya bernama Nusa. Kenapa diberi Nusa? Bla bla lah segala macam gitu ya. Nah, terus dilingkar-lingkarin sama Coach Wangsit. Ini sedikit bocoran aja. Dan ternyata nanti ada di sini hasilnya. Ya. Terus yang tadi video yang mau saya share itu. Terima kasih Coach Wangsit. Kedengaran nggak ya? Ini adalah pagi yang menyenangkan buat kita ya. Ini Fauzan. Sadira mana? Bilang makasih semuanya yuk. Makasih Coach Wangsit. 1, 2, 3. Makasih Coach Wangsit. Ya. Nah. Itu sahur-sahur ya. Ternyata hebat. Yes. Kenapa? Ada yang mau komen? Boleh, ada yang mau komen? Keluarga bahagia, keren. Ya, jadi itu sahur-sahur membuat keceriaan tersendiri karena kita bisa membuat anak-anak ya kayak tadi itu masih SD kelas 5 sama kelas 3 waktu itu. Jadi, wah kok bisa ya tulisan kita ini ketahuan gini-gini. Jadi seru lah, akhirnya berlanjut tuh sekitar 2 minggu lah ya kita komunikasi terus sama Coach Wangsit. Nah, jadi sahur kita lebih seru lagi dengan grafologi ini gitu. Oke, saya siap share slide ya, Coach Wangsit. Silakan. Oke. Kita masuk ke materi. Sudah terlihat ya? Ya. Ya. Terima kasih, Coach Fatwa. Ini Coach Wangsit, coba dilihat ya teman-teman. MM berarti beliau adalah seorang dosen. CPEC berarti beliau adalah seorang certified coach BNSP bersertifikasi negara. Bisa melayani klien dari Asia ya karena logo sertifikasinya ada gambar Garudanya. CT ini trainer, CH ini adalah hipnoterapi. Hanya hipnosis. Hanya hipnosis, HT-nya hipnoterapi, BH-nya Certified Business Handwriting Analysis. Oh, itulah yang grafologi ini gitu ya? Ya, handwriting analysis. Jadi kita bahasnya yang ujung dulu ya, CBHA. Ya. Gitu. Oke, silakan Coach Wangsit. Oke, baik, terima kasih Coach Fatwa. Sangat menarik sekali. Apa yang mengawali saya menyukai grafologi? Awal mulanya saya juga tidak terlalu suka ya. Banyak teman-teman belajar grafologi, tapi saya pikir buat apa gitu. Karena saya lebih tertarik pada ilmu terapi. Ya, kemudian satu ketika di acara training workshop hipnoterapi juga dengan guru saya Arisandi, di situ mendatangkan seorang ahli grafologi. Kemudian dimintalah mengirimkan tanda tangan. Lalu saya kirim tanda tangan saya ke seorang ahli grafologi itu. Terus dia bilang,
wah ini tanda tangannya sudah stadium 4, dibilang gitu. Waduh. Ya, terus dia galilah saya bahwa adakah unsur ketidakbahagiaan dan sebagainya, ya, tanda tangan itu. Nah, akhirnya sejak itu saya mulai berpikir ada sesuatu yang harus saya rubah. Nah, kebetulan tahun 2015 tiba-tiba ada training grafologi seorang yang biasa suka di TV gitu ya. Lalu saya ikut dengan dia dan saya belajari, dari situlah saya bisa paham bahwa tulisan tangan itu punya makna, kemudian tanda tangan pun punya makna. Nah, sekarang apa kaitannya dengan grafologi? Mengapa perlu belajar grafologi? Karena pada dasarnya grafologi itu adalah membangun sebuah kesadaran diri bahwa tulisan tangan itu punya pola, ya, punya pola yang memberikan sinyal atau kode yang berhubungan dengan pola pikir seseorang bersumbernya dari kerja otak. Ya, nah di sini ada membangun kesadaran juga akan kebesaran Tuhan, bahwa penelitian membuktikan, ini penelitiannya bukan baru sekarang ya, tapi sudah tahun sejak 16 sekian itu sudah ada penelitian itu ya, bahwa ternyata tulisan itu bisa dibaca dalam bentuk memiliki dibaca bentuknya juga, dan makna karakter seseorang bisa terlihat dari tulisan tangan ini. Karena tulisan tangan ini kan sudah menjadi sebuah habit yang pola dilakukan ya. Bahwa sekarang ini adalah kecenderungan orang menggunakan yang namanya teknologi. Oke, tapi kita harus punya dasar pemikiran bahwa di sekolah dasar itu tetap orang-orang diajarkan menulis. Ya, tanpa menulis tidak mungkin dia bisa menuangkan ke dalam WA dan sebagainya. Jadi tapi basic dasarnya tetap harus menulis tangan. Ya kan, itu di SD tidak ada perubahan kurikulum bahwa tetap anak SD harus belajar menulis tangan seperti anaknya Coach Fatwa tadi gitu loh. Nah, yang menarik ketika saya misalnya tadi melihat tulisan tangannya Coach Fatwa, ini ada suatu pola-pola tulisan tangan yang ini harusnya diperbaiki begitu loh, karena ini berdampak pada pola pikirnya dia nanti gitu. Kalau kan nanti kan dari kecil lama-lama diikuti paling nggak kan 6 tahun gitu, terus sampai SMP SMA polanya seperti itu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang menjadi sebuah mindset dia nantinya ya. Nah dan akhirnya membentuk sebuah karakter. Nah, lanjut ke Fatwa, saya lupa, saya klik-klik pantas tidak bisa pindah ya, rupanya dari sana. Nah ini. Kemudian menurut ini ada sebuah tulisan ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya, menurut Anda ketika melihat tulisan di samping ini, apa yang bisa dinilai? Oke, silakan tulis di chat. Nah, boleh Coach Fatwa. Kalau lihat tulisan ini kira-kira kesannya apa ya, gitu loh. Silakan boleh ditulis di chat ya. Nah, ini ada sebuah tulisan nih. Ini salah seorang, banyak penekanan, oke, teratur, konsisten, ya kan. Apalagi ada lagi yang lain, lihat tulisan ini, ya, condong, kaku, ya kan. Nah, apalagi menyukai seni, ya. Oke, jadi tiba-tiba muncul feeling aja gitu kan ya, feeling kayaknya tulisannya itu rapi gitu kan, ada dekorasi, ada keindahan gitu kan, tergantung yang menilainya. Kalau dia suka seni akan melihat tadi ada dekorasi, ada yang lihat teraturnya, rapinya begitu ya. Karena kan kita belum mendapatkan satu masukan tentang sebenarnya pola tulisan tangan yang benar itu seperti apa gitu. Jadi ada ketegasan pada tulisannya begitu ya. Nah, padahal kalau kita nanti sudah belajar dari tulisan tangan ini, kita akan melihat bahwa bukan hanya pola tulisan tangan saja, tetapi juga ada apa namanya. Nah ini Coach Mulyono malah menambahkan melihat masa lalu gitu loh. Nah itu betul sekali gitu loh, karena beliau pernah belajar juga ya. Nah kalau kita lihat itu tadi ternyata kalau yang sudah paham bahwa ini ada suatu melihat masa lalu gitu loh. Nah, bagi orang yang belum paham, ya ini tulisannya bagus, tulisannya rapi, tulisannya indah, ya. Apalagi kalau kita lihat tulisannya di sini, di bagian bawah itu, kok ini nggak kelihatan ya. Di bagian bawah tanda tangan itu kan tulisannya dia tuh I-nya pakai lingkaran gitu ya. Kayaknya unik gitu kan. Lihat deh, kayak ada seni, huruf Y-nya, huruf G-nya gitu kan. Nah oke, tidak apa-apa. Ini kan karena kita dalam konteks kita ini belum paham tentang sebenarnya menganalisis tulisan tangan itu seperti apa. Padahal sebenarnya dari tulisan ini kita bisa melihat karakter orang ini gitu loh. Nah, persoalannya
Dari mana kita bisa lihat itu? Itu kan ada basic-basicnya yang harus kita pahami. Yang pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada si penulis. Nah, kita konfirmasi gitu loh. Nah, setelah dikonfirmasi benar atau tidak gitu loh. Nah, kadang-kadang si penulis ini kan bisa saja menyembunyikan sebuah keadaan gitu. Tetapi tidak apa-apa karena tulisan ini adalah bagian dari pikiran bawah sadar dia gitu. Baik, Coach Fatwa, terima kasih yang sudah memberikan chatnya tadi. Silakan dilanjutkan, diklik. Oke, ya. Nah, akurasi personality test Graphoid mindset ini sudah diuji di tahun 1930 bahwa membuktikan tulisan tangan ini adalah ukuran yang signifikan dan akurat mengenai kepribadian penulisnya. Nah, akurasinya itu sampai dengan 85%. Jadi kalau ada 15% ada beda-beda dikit ya wajar lah, begitu ya. Jadi tidak sampai 100%. Kemudian tulisan tangan ini senjata rahasia Anda, gitu loh. Jadi kalau saya punya CBHA gitu, terus mau bisnis dengan Coach Fatwa gitu, ya saya minta tulisan tangannya aja Coach Fatwa gitu. Wah, ternyata tulisannya gini nih, gitu kan. Saya bilang enggak bisa dah, saya nggak mau bisnis dengan Coach Fatwa gitu loh. Kenapa? Nanti saya kasih contoh deh. Salah satunya hindari kita bisnis sama orang seperti itu gitu. Nanti kita kasih contoh. Tapi kita lihat tulisannya ini, oh oke gitu kan. Nah ini oke lah, kita lanjut bisnis sama dia. Kalau kita cerita bisnis. Tapi persoalannya kalau pada anak-anak kita. Tapi teman-teman harus pahami bahwa sekarang ini kita bicara adalah personality kita. Kita dulu ya, pribadi kita dulu. Kita jangan berpikir ingin ke orang lain dulu gitu ya. Jadi kita belajar hari ini, kita webinar hari ini adalah untuk kita dulu ya. Untuk kita dulu. Kalau kita sudah sadar, kita aware, kemudian kita tahu membenahinya, akan mudah nanti melihat sesuatu, mengingatannya lebih mudah. Oke, next berikutnya Coach Fatwa. Nah, ini yang terjadi. Teman-teman semua, bahwa ilmu alam pikiran itu sudah kita paham lah ya, para ahli mengatakan bahwa 88% keputusan itu didasarkan pada alam bawah sadar seseorang. Gitu. Nah, kemudian semua informasi itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar. Di alam bawah sadar itu disimpan di dalam sebuah memori, ya. Nah, memori itu kalau terkumpul, lama-lama menjadi sebuah mindset, pola pikir setelah dia mengakui itu bahwa itu adalah benar. Udah, itu jadi sebuah pola mindset. Seperti orang kalau minum teh botol itu kayaknya seger ya, lalu itu menjadi sebuah pola mindset, kalau minum pastinya teh botol, gitu kan. Misalkan saya nanya, Coach Fatwa, kalau sikat gigi odolnya merek apa? Boleh jawab Coach Fatwa. Coach Fatwa, kalau sikat gigi odolnya merek apa? Ya kan? Nah, Pepsodent. Nah, pastikan tuh Pepsodent gitu loh. Karena dia apa? Karena dia lihat Pepsodent itu mungkin bukan baru, tapi dari kecil dan itu berulang-ulang dia lihat itu. Gitu. Jadi dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika dia mau beli ingin sikat gigi, pasti yang muncul Pepsodent. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau tadi katanya tulisan tangan is okay. Kalau tulisan tangan itu dia tidak punya tangan, tapi dia punya kakinya. Bagaimana? Apakah bisa dibaca? Bisa. Karena sebenarnya tangan, kaki itu adalah printernya, ya, alat cetaknya gitu loh. Tetapi balik lagi, yang bekerja itu adalah di sini. Nah, disinilah. Jadi dengan tulisan tangan itu kita bisa tahu nih yang ada di kepala dia apa gitu loh. Kalau kita tanyakan, orang bisa sembunyikan gitu loh. Misalnya, apakah Anda seorang pembohong? Kok Anda nuduh saya pembohong gitu loh? Nggak mungkin orang pembohong mengaku bohong gitu kan. Tapi kalau di tulisan tangan, oh nggak bisa. Ini udah ada tanda-tanda dia ini pembohong gitu loh. Nggak asik kalau buat bisnis gitu loh. Nah di tulisan tangan itu kelihatan orangnya bawel, cerewet. Ini orangnya suka berantem, suka apa. Orangnya tidak kekerasan dan sebagainya. Okay. Maka kan di dalam ilmu-ilmu, dalam penanganan satu kasus, biasanya ini kebetulan ada teman saya yang biasa menangani kasus kekerasan dan sebagainya itu, dan kemudian ikut full training saya waktu itu, dia mengatakan, Coach Wangsit itu betul sekali materinya. Karena itu sering saya pakai. Misalnya ada, maaf ya, kelainan seks gitu, kelainan apa, tindakan kekerasan gitu. Ternyata itu bisa terlihat dari tulisan tangannya. Nah, dia pemerhati anak-anak waktu itu. Nah, artinya apa? Ini sangat penting buat kita. Ya. Oke, next berikutnya lagi. Nah, ini dia. Mengapa kita harus mengetahui ilmu grapho mindset? Ya, Jack Canfield and Mark Victor Hansen ya dalam Aladdin Factor menulis bahwa 60.000 macam lintasan pikiran manusia setiap harinya
itu menurut sebuah hasil penelitiannya itu 80% pikiran manusia itu bersifat negatif gitu. Jadi kalau dihitung-hitung 80% kali 60.000, jadi setiap hari itu kita mempunyai efek negatif 48.000 pikiran negatif. Dan uniknya pikiran negatif itu bisa kita lihat dari pola tulisan tangannya gitu loh. Karena kan dia berulang-ulang menjadi sebuah habit ya. Next berikutnya Fatwa. Nah, ini yang terjadi. Ini saya akan bahas ini ya. Nah, ini lihat ya. Kalau kita bicara resolusi, ya, resolusi ini kan adalah sebuah tuntutan. Artinya jika kita telah menentukannya, kita harus bisa menyikapinya secara benar. Nah, contoh ya, resolusi saya ingin meningkatkan kemampuan diri, yaitu menjadi lebih terorganisir, mengurangi stres, mengurangi sifat pemarah, bisa mengatur waktu, menjadi lebih mandiri, meningkatkan keilmuan, gitu ya. Nah, maka ketika orang itu menyadari bahwa dia punya resolusi, ini tergantung daripada ini yang tadi alam bawah sadar itu, yaitu dari citra dirinya, ya, dari mindsetnya, dan akhirnya jadi habit. Dan ini berdampak terhadap reaksi dia, terhadap perilaku dia, terhadap tindakan dia. Ini layarnya saya nggak full ke bawah, kenapa ya, Coach Fatwa ya? Di nampak saya itu ada garis bawahnya tidak kelihatan apa slide saya ya? Sebenarnya kan di bawah reaksi itu ada garis Nggak gitu. apa-apa Coach, kalau di layar kita penuh, ada kejadian plus reaksi sama dengan hasil. Tapi di tayangan ini nggak full ya di bawah, ya nggak apa-apa. Oh gitu, sebentar. Di bawah garisnya itu, di garis di bawahnya. Kalau kejadiannya kelihatan, cuman ada garis penghubung di bawah itu tidak kelihatan gitu. Oh iya, dari citra ya, Mm-mm. citra diri. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya ada di citra diri ini. Citra diri membentuk mindset dan jadi habit, kebiasaan ketika diakui, ya, menjadi sebuah pembenaran. Dan citra diri ini sumbernya adalah tadi dari pola pikir seseorang yang ditanamkan dari ketika dia kecil. Ya. Siapa itu yang bisa masukkan citra diri seorang? Orang-orang yang punya otoritas, yaitu orang tua. Ya, yaitu orang tua yang punya otoritas itu membentuk citra diri seseorang. Lalu ketika itu munculkan reaksi. Lalu reaksi munculkan perilaku dan tindakan. Nah, kalau citra dirinya positif, ya otomatis gestur tubuhnya seperti ini, tindakannya semangat untuk mencapai ini, tidak ada masalah. Kalaupun ada halangan, tidak masalah, dia tinggal lompatin saja. Karena dia tahu bahwa ini adalah sebuah tantangan untuk dia meraih sukses. Tidak selalu ini jalan ini mulus. Karena dia punya konsep kejadian plus reaksi sama dengan hasil. Kejadian itu atau masalah yang dihadapi itu adalah hanya 10%. Tapi reaksinya ini yang berpengaruh besar 90%. Reaksi ini kan dihasilkan dari citra diri. Ya, lalu menghasilkan mindset. Nah, citra diri ini yang harus ditanamkan benar-benar. Maka grafologi juga harus ditanamkan dari anak kecil seperti Coach Fatwa, karena ini membentuk citra diri seorang anak gitu loh. Ya kalau kita sudah dewasa ya artinya ya butuh kesadaran, tapi kalau anak itu masih bisa kita arahkan gitu. Nah, bagi kita ya kita sadar bahwa citra diri kita ini sudah adanya seperti ini, sudah bentukan bertahun-tahun ya oleh lingkungan kita ya, dan akhirnya mempengaruhi reaksi kita. Ketika ada sebuah kejadian seperti halangan-halangan seperti ini, maka reaksinya adalah seperti apa? Kalau citra dirinya positif, dia akan lompat, dan capailah resolusi ini. Apa yang ingin dicapai akan tercapai, begitu loh. Nah, uniknya ya, ini antara citra diri ini kalau saya tarik ada garis bawah putih ini, maka ini akan tercermin dari kode dari tulisan dan hurufnya. Nah, ketika dia menulis itu, apa yang jadi citra diri dia itu ada di situ. Contoh ya. Contoh nih. Misalkan citra diri di tulisan tangan itu hurufnya kecil-kecil. Menulisnya kecil-kecil hurufnya. Itu ada satu citra diri yang menggambarkan bahwa dia itu kondisinya tidak percaya diri. Mungkin di satu acara webinar, saya minta para peserta itu membuat gambar hewan gitu loh. Ya. Atau mungkin kejadiannya pesawat, saya minta sebuah menggambar hewan. Dari gambar hewan itu saya bisa lihat bahwa ada sebuah citra diri yang kecil misalkan gitu. Nah, itu citra gambar. Nah, ketika tulisan juga membentuk. Ketika dia buat tanda tangan dia sama, itu akan memunculkan citra diri. Nah, artinya kalau dia tidak sadar bahwa itu ada citra diri yang kurang baik, ya, maka tidak dirubah. Yang terjadi apa? Kira-kira, ya resolusi ini tidak tercapai, maka jadinya seperti ini. Oke, next berikutnya, Coach Fatwa. Dilihat.
Nah, ini kalau yang positif ya, maka dia mindsetnya akan bisnis adalah peluang pada setiap kesulitan dan ada tantangan pada setiap peluang. Ini kalau mindset citranya positif seperti ini. Terus bisnis adalah lebih baik keuntungan kecil dengan frekuensi penjualan yang tinggi daripada keuntungan besar. Dia tidak apa-apa. Yang penting dia mesti dapat keuntungan, ya kan? Tapi kondisi berikutnya, Coach Fatwa, klik. Nah, kalau ini yang terjadi bagaimana gitu loh? Bagaimana hasil resolusi ini bisa dicapai? Kalau yang terjadi citra dirinya itu negatif, mindsetnya negatif, habitnya jadi negatif, dan itu diulang-ulang. Reaksinya seperti apa? Pasti kan nggak baik. Perilakunya pun tidak baik. Tindakannya apa yang terjadi? Dia akan merasa terkurung seperti ini. Sehingga masalah yang tadi itu kecil itu menjadi seperti gunung begini, besar. Dan dia tidak bisa bergerak apapun. Dan itu menjadi belenggu dia untuk mencapai suatu tujuan. Dan itu menjadi sebuah label. Mengapa menjadi label? Label seperti teh botol, label yang nempel, label yang bisa disobek. Ada nempelnya di bodinya, gitu yang nggak bisa sulit disobek. Itu, maka itu terjadi apa? Itu menjadi label, belenggu yang jadi label. Kalau udah saya bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Mau diapain lagi? Ternyata kalau ditarik ada hubungannya di sini. Tapi kan kita mau tahu dari mana bahwa dia itu sebenarnya punya belenggu seperti itu. Ini belenggunya karena apa sih? Di mana sih letak belenggunya? Nah, ternyata ini kalau ditarik, ini ada hubungannya dengan kode tulisan tangan tadi. Pas di tulisan tangan itu ternyata, oh ini belenggunya karena ini loh. Ini belenggunya karena ini loh, gitu loh. Nah, belenggu-belenggu itu sekarang dia harus mau nggak melakukan perubahan terhadap belenggunya itu. Tapi dia sudah melakukan perubahan. Saya udah 21 hari melakukan perubahan seperti yang disarankan, tapi saya kok masih belum. Oke, ada dua cara. Cara coaching atau cara terapi gitu loh. Oke. Pas di coaching ternyata si coachnya mengatakan, wah ini limiting belief-nya berat ini. Karena citra dirinya ini dibentuk dari masa lalu. Gitu loh. Karena kan gini ya, citra diri itu sesuatu yang melekat dari masa lalu yang terus berulang-ulang. Ya. Nah, kalau misalnya orang itu tidak semangat, itu penyebabnya ada sesuatu yang karena yang faktor lalu atau faktor keadaan. Nah, faktor keadaan tinggal menyesuaikan keadaan, dia beres. Tapi kalau faktor lalu yang sudah menjadi tumpukan dalam pikirannya, maka itu tidak bisa dilakukan coaching. Coaching pun tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Maka dia harus diterapi. Kalau ditanya metode terapinya apa? Ya terserah. Para ahli kan banyak, ada pakai NLP, ada hipnoterapi, ya. Ada itu kan sebuah metode terapi saja. Nah, tapi ada terapi grafologinya dulu, diikuti dulu polanya. Ya, jadi kembali lagi bahwa citra diri seseorang ini bisa terbentuk dari sini. Belenggu ini lihatnya dari mana? Nah, kita bisa lihat nanti dari pola tulisan ini. Nah, temanya kan hari ini kita adalah melihat apa sih salah satunya belenggu yang menyebabkan orang itu sulit mencapai resolusinya. Walaupun dia bikinnya kayak tadi, saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, kalau coaching kan nanti udah fokus pada tujuannya, goalnya, langkah-langkahnya. Tapi kalau resolusi kan dia apa aja yang diinginkan. Tahun ini saya pengen jalan-jalan ke Bali, tahun ini semua ditulis semua. Tapi akhirnya tahun apa? Alah, nggak ada yang tercapai tuh. Nah, ketika dibilang sudah tercapai, terus yakinin. Iya, saya udah 3 kali tidak tercapai. Lalu jadi apa? Label. Label apa? Ya udahlah, nggak usah bikin resolusi dah. Toh gue bikin juga nggak tercapai. Akhirnya apa hidupnya? Ya gitu-gitu aja, jalanin aja itu hidup gitu loh. Ya, akibatnya dia seperti orang tidak tahu arah. Sama kalau kita keluar rumah panggil taksi, Mas, taksi, Bapak mau kemana? Itu loh Mas, saya bingung mau kemana Mas. Tukang taksi bilang, Pak, Bapak mikir dulu deh mau kemana. Ya, baru panggil saya. Nanti kalau Bapak udah tahu arahnya, panggil saya. Jadi itulah resolusi. Oke, next berikutnya lagi. Nah, coba lihat ini ada sebuah berita yang saya ambil di sebuah media elektronik. Ada berita sebelum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di depan bayinya sendiri. Perempuan asal Janeponto ini tuliskan pesan menyayat hati untuk sang suami. Kamu tidak sayang sama anak kita. Mari kita lihat ya. Apa tulisannya? Dilihat, klik. Nah, buat orang yang baca tulisan ini, dia akan terkesima dengan semua tulisan-tulisan ini. Ya, tulisannya seperti ini. Tapi kalau kita sudah belajar grafologi, kita akan lihat lain. Saya tidak melihat tulisannya. Pertama saya lihat pola tulisannya, kemudian kita lihat pola hurufnya, ya kan? Kalau kita lihat pola hurufnya ini kan hurufnya kapital semua. Orang yang punya kapital menulis kapital itu punya daya dalam dirinya ingin menunjukkan siapa dirinya, dengan kata lain ingin diakui.
Mohon maaf ya, orang yang menulis kapital itu pada dasarnya ingin diakui, ingin mendapat pengakuan. Ini gue, gitu loh. Nah, ketika dia menulis ini, dia ingin dapat pengakuan, dia tidak dapatkan pengakuan itu dari suaminya. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ternyata ada trait yang menunjukkan physical frustration, yaitu di huruf Y-nya ini saya besarkan. Lihat ya, nih. Kalau suaminya tahu, atau ada orang yang tahu nemuin buku ini sebelum dia wafat, dan dia tahu grafologi, kan bisa nolong orang, gitu loh. Iya kan? Ini yang begini, ada lagi pola yang lain lagi. Nah, artinya, kalau kita paham tahu grafologi, waduh, ini pola tulisan begini. Bisa nggak kita ajak diskusi atau apa? Karena polanya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Bahwa sebenarnya pola tulisan tangan itu punya makna, kalau kita ngerti, kita bisa bantu orang lain. Kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Di samping tentu kita harus paham dulu. Artinya kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita ternyata punya huruf Y begini, ya selamatin diri kita dulu dong. Wah, ini ada di saya nih, gitu loh. Sekarang kalau kita punya physical frustration, apa yang terjadi? Hidupnya nggak tenang, ya kan? Hidupnya gelisah. Ya, ketika gelisah dan tidak tenang, apa yang terjadi? Ya, perilaku kita, tindakan kita pun akhirnya tidak tepat pada resolusi kita. Oke, next berikutnya. Nah, mengapa mindset itu penting untuk dikelola? Ya, sebab setiap orang pada dasarnya ingin sukses. Dan kesuksesan itu dapat dicapai melalui cara berpikir yang benar. Ya. Jadi kalau kita bicara grafologi, itulah kita bicara tentang cara berpikir. Gitu. Nah, persiapan yang matang. Ada nggak persiapan yang matang? Ada, dari grafologi itu kelihatan orang yang punya persiapan matang. Kalau orang ingin sukses itu kan harus punya perencanaan. Misal contoh nih, Coach Fatwa itu adalah seorang coach yang berhasil menjadi seorang certified coach 21 hari. Mengapa dia bisa itu? Karena dia punya cara berpikir yang benar. Coach Fatwa bisa bikin buku 21 hari karena dia punya cara berpikir yang benar dan punya persiapan yang matang. Bisa nggak bikin buku dalam waktu 3 hari? Bisa. Tapi saya nggak bisa. Tapi bukan berarti saya nggak benar. Saya punya perencanaan karena 21 hari belajar di Hafasa, cara berpikir yang benar untuk bikin buku. Gitu. Maka teman-teman yang belum bikin buku, daftarlah di Hafasa. 21 hari kita belajar cara berpikir yang benar bikin buku. Bagaimana membuat persiapan yang matang. Itu kan kalau itu sudah ada, penyelesaianmu berapa? 1 bulan, 2 bulan, itu pasti jadi. Karena itu sudah ada gitu loh. Berbeda orang yang cara berpikirnya sudah salah, dia baru nulis 5 baris, berhenti. Baru setengah halaman, berhenti. Nah, itu berpikirnya salah gitu. Kenapa? Karena ada belenggu. Nah, kalau sudah ada belenggu, apa punya persiapan? Ya tidak punya persiapan. Hidupnya galau, ini menulis buku jadi apa enggak, jadi coach-nya bagaimana ya, begini-gini gitu loh. Padahal dia udah belajar. Kerjanya cerdas, otomatis. Dan dia belajar dari kesalahan gitu loh. Nah, dari tulisan ini juga kelihatan, ya udah, kalau kita tahu di situ ada kesalahan kita, sudah maafkan. Kita belajarlah, kita hijrah, pindah ke sesuatu yang baru gitu loh. Itu ada sesuatu yang harus jadi pelajaran, tapi kan kita ulang-ulang lakukan. Terus fokus pada tujuan gitu dan dilakukannya berulang-ulang 21 hari, 30 hari lebih baik karena mereplace pikiran itu tidak bisa 1 hari, 2 hari orang bisa rubah baik. Orang di coaching masa habis di coaching besok terus berubah, nggak mungkin. 21 hari lihat akan ada perubahan enggak. Nah, berubahnya pola pikir itu macam-macam. Ada yang 3 hari memang ada cepat, ada yang 21 ada cepat. Ada yang sama seperti orang jatuh cinta, ada yang baru pandangan pertama langsung, aduh gemeter dada saya nih, langsung saya jatuh cinta mau lamar, ada, ya kan? Ada yang seminggu baru berasa, udah seminggu ketemu ada perasaan, ada. Ada yang baru 2 tahun baru senut-nutnya terasa, setelah 2 tahun ketemu baru, ternyata jodoh saya. It's okay, semua orang nggak masalah, yang penting dia sudah benar. Dan akhirnya muncullah yang namanya keyakinan kuat terhadap kemampuan diri sendiri. Ini bukan kata saya, ya, kata George Barzokis, ya. Nah, sekarang lanjut next. Nah, ternyata segala sesuatu kuncinya adalah pola, ya kan? Kita lihat Mr. A, mengapa dia bisa sampai di atas? Lihat Mr. C dan Mr. B, mengapa dia tetap di bawah?
Karena dia tidak punya pola. Mr. A punya pola, karena punya pola, tumbuhlah namanya growth mindset. Polanya benar. Sementara fixed mindset, polanya salah. Coba artikan, kalau pola yang benar itu apa? Produktif, optimis, lapang jiwa, aksi cepat. Bisa dilihat dari tulisan tangannya? Bisa. Bisa tuh pola yang benar kelihatan di tulisan tangannya itu. Tapi pola yang salah apa? Ya, yang fix, yang cenderung orang itu akhirnya tidak capai solusinya. Ya ini, pesimis, ogah dikoreksi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu. Lambat, lelet, ya kelihatan. Ancaman, ini yang bahaya. Ternyata ancamannya bukan hanya pada diri sendiri dan bisa mengancam orang lain, gitu loh. Mahasiswa yang tadi yang nulis tangan itu, saya ingatkan, dalam diri kamu itu, tulisan kamu itu punya ancaman, gitu loh. Itu tulisannya bagus, tapi saya mendeteksi di tulisan itu ada ancaman terhadap dirinya, terhadap orang lain. Jadi saya minta sama dia robah tulisannya itu. Kalau tidak, kamu akan tidak disukai orang lain. Karena ada unsur ancaman di situ. Oke, nanti kalau sudah belajar training grafologi, akan saya kasih tahu tuh ancaman letak tulisan tangan tadi itu di mana. Ya, oke. Jadi dengan demikian, pola itu penting. Pola mana yang harus kita punya? Produktif. Dari mana produktif kita tahu? Kelihatan di satu huruf yang kita sering ulang-ulang buat itu muncul, wah ini nggak produktif. Pantes dia itu lelet. Hanya satu huruf kita udah bisa langsung bisa lihat. Oh dia optimis, oh kelihatan. Polanya seperti ini. Oh orangnya lapang jiwa, kelihatan. Oh orangnya aksinya cepat, kelihatan dari pola tulisannya. Orangnya pesimis, kelihatan. Orangnya ancaman itu bisa jadi yang negatif, kelihatan. Ya, itulah seninya grafologi. Sampai sekarang saya tidak bisa lupakan grafologi dan selalu saya praktekkan, baik itu kepada mahasiswa saya, baik juga kepada kehidupan itu. Saya selalu melihat bahwa grafologi itu adalah satu cara untuk memperbaiki mindset kita. Next berikutnya. Nah ini menarik, coba dilihat. Ini adalah sebuah pola tulisan tangan. Tanpa disadari, ketika kita menulis tangan, ya itu polanya macam-macam. Ada seperti tadi polanya lurus gitu, datar ya. Ada yang cenderungannya naik gitu kan. Ada kecenderungannya lurus gitu. Atau ini naik ya, naik terus naiknya tinggi. Ada juga yang cenderung turun gitu ya. Ya, mulai pelan-pelan tapi turun. Ada yang seperti ini gitu. Ini seperti ini. Nah, oke. Kalau yang ini seperti apa? Datar, lurus, rapi, ya bagus, motivasinya bagus. Tapi kalau tulisannya udah kayak mesin ketik begini, berarti orangnya perfeksionis, maunya sempurna. Jadi penghambat nggak orang yang pengen yang sempurna? Bisa jadi penghambat, gitu loh. Karena kan jadi lambat dia. Segala sesuatunya pengen sempurna baru dia jalan. Dia tidak akan keluar rumah kalau sebelum bedaknya rapi, lipstiknya rapi, dan butuh waktu 3, 4, 5 jam. Lambat selesai. Pas kondangan, habis semua. Sudah selesai acaranya di gedung. Kan jadi masalah taruh perfeksionis. Ya, ada tulisan juga, tulisan tangan seorang anak yang tulisannya bagus, dapat juara gitu. Iya, dapat juara. Karena lihat tulisannya bagus. Tapi dia nggak tahu bahwa paham di balik tulisan bagus itu ada apa. Gitu loh. Ya, oke. Sekarang kalau tulisannya naik gimana? Nah, sekarang saya kasih tahu bahwa tulisan naik itu adalah bagus. Karena apa? Karena dia punya semangat untuk meraih sesuatu, ya, produktivitasnya muncul di situ. Oke. Wah, kalau gitu besok saya mau nulis, kalau disuruh nulis saya akan naik aja ke atas, tulis aja. Tidak apa-apa. Kan nanti ketika menulis itu yang bergerak kan di sini. Kan program itu, kalau program itu kan nggak perlu dipikir, dia kan berjalan sendiri kan. Contoh gini lah, kalau saya tahu rumahnya Coach Fatwa, saya bawa mobil, itu nggak usah mikir. Itu pasti nyampe tuh. Saya lihat yang lain pasti nyampe saya tahu. Karena udah diprogram di sini. Tapi kan sekarang saya tidak tahu rumahnya Coach Fatwa, pasti saya akan mikir di kepala saya. Ini Coach Fatwa dari Bogor ini kemana nih? Dalam merah. Ke kiri apa kanan? Kanan mana lagi? Kayak gini. Udah oke. Nah, ketika yang keduanya saya masih bingung lagi. Itu tadi patokannya di mana ya? Ada lampu merah. Saya cari mulai patokan. Oke. Tapi ketika saya sudah hafal 3, 4 kali, 5 kali rumah Coach Fatwa, maka apa yang terjadi saya? Ya udah, merem aja, ngobrol dengan radio, dengan apa, nanti nyampe toto depan rumah. Assalamualaikum rumahnya. Apa yang terjadi?
Begitupun kita menulis, ketika dibilang, oke, kalau tulisan tangannya naik itu berarti termotivasi, bagus, udah tulis aja. Ketika menulis itu kan yang bermain di sini. Pas dilihat, lah kok tulisannya turun ya, kok gelombang ya nggak bisa, dia nggak bisa diinstruksikan karena dia adalah keluar seperti apa adanya. Nah kalau dia keluar apa adanya jangan dipaksa, biar dulu aja, biar kita tahu dulu kita lagi apa. Baru berikutnya kita perbaiki mindsetnya. Oke. Sekarang kalau turun, nah kalau turun itu menunjukkan bahwa kita itu punya drop, punya motivasi, punya produktivitas otomatis yang akan turun. Nah ketika turun itu apa yang terjadi? Sadar enggak bahwa itu kita punya motivasi turun? Apa coba yang menyebabkan kita motivasi turun? Cari sumbernya, akarnya. Kemudian kalau kita udah tahu ya sudah stop. Oh iya, ini yang menyebabkan motivasi turun adalah seperti ini. Oke. Kalau begitu apa yang harus bisa kita lakukan? Segera pindah ke sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika sudah lebih baik, coba nulis tangannya lagi. Udah jangan disuruh lagi, jangan paksain kita naik, itu otomatis dia akan naik sendiri. Karena apa? Karena polanya sudah benar. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya. Yang ini kita lihat. Cembung ini, coba. Ini adalah perjalanan hidup seseorang yang demikian sedih ya. Kalau kita lihat ya, orang ini kita lihat ya, dia berjuang untuk meraih kesuksesan gitu. Tapi kemudian di satu ujung terakhir dia akan drop ke bawah. Nah, ini kalau sampai patah, ini ujungnya ini melengkung, ini kalau sampai patah, itu siap-siap akan bunuh diri. Jadi orang yang cenderung bunuh diri itu akan ketemunya di sini. Di bawah ini yang berbahaya. Artinya dia sudah drop. Dia sudah tidak punya dihargai orang lain lagi. Dia sudah tidak punya pintu lagi untuk lebih semangat lagi. Maka kalau sampai dia patah di ujung bawah itu, maka siap-siap dia akan bunuh diri. Nah, berbeda dengan yang bawah. Yang bawah ini adalah pejuang. Pejuang sejati. Bagaimana dia mulai dari atas, kemudian mengalami kehidupan. Biasalah dalam kehidupan itu kadang harus turun, tapi dia terus berjuang sampai ke atas. Jadi ada sebuah proses panjang dalam perjalanan dia, dari mana ke mana. Mana yang banyak ilmunya? Yang bawah, itu banyak ilmunya dia. Kita bisa belajar sama dia tentang pengalaman dia. Ya. Tetapi kalau yang bawah ini, nah di sini coach itu perlu. Tetapi ketika pada saat dia di atas itu kemudian dia merasa tidak bisa meningkatkan lagi, maka seorang coach akan mengajak dia untuk berpikir apa yang ingin Anda raih ke depan. Mengapa? Kalau dia masuk area pola pikirnya, masuk yang di paling bawah, yang cekung di bawah itu, ya, maka yang terjadi dia tidak bisa lebih meningkatkan lagi untuk mencapai realisasinya. Maka dia harus melihat pada saat dia di atas dulu, dia lakukan apa. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari cekungnya dia itu, menjadi sebuah kekuatan baru untuk meraih sukses yang lebih hebat di yang akan datang. Oke. Tapi seorang coach atau siapapun yang menghadapi tulisan yang di atas tadi yang cembung, itulah tantangan. Artinya orang ini punya citra diri yang rendah. Citra diri yang rendah itu biasanya berhubungan bisa jadi karena masa lalunya, karena lingkungan keadaan yang membawa dia merasa dirinya frustasi seperti yang tadi orang bunuh diri yang tadi itu. Jangan lihat tulisannya begitu, tapi sebenarnya ada satu pola yang keliru. Oke, lanjut. Nanti kita bisa diskusikan. Next ke Fatwa. Ya. Nah, oke, kalau bicara resolusi kan bicara masa depan, betul ya? Nah, kalau orang punya resolusi harusnya punya perencanaan dong yang bagus gitu ya. Coba lihat tulisan ini. Nah, kalau lihat tulisan ini, apa yang terjadi? Nah, dalam tulisan ini menunjukkan penulis memiliki rasa galau atau keraguan-keraguan akan masa depannya, bagaimana resolusi bisa dicapai. Kalau dengan tulisan seperti ini, lihat aja margin kanannya. Nah, sekarang cek dengan tulisan kita. Apakah seperti ini? Ya, tentu saja nanti kalau dalam training ada cara tesnya ya, seperti apa, syaratnya seperti apa, tulisannya seperti apa, kertasnya seperti apa, ya, alat tulisnya seperti apa, ya. Maka yang terjadi perencanaan masa depan itu cerita di margin kanan. Tapi kalau tulisannya seperti ini, walaupun di situ ada tulisannya naik motivasinya, tapi kan nggak stabil tuh. Tiba-tiba dia melompat naik, punya keinginan yang tinggi gitu loh. Tapi di sisi lain dia tidak punya daya.
Ini kan ada unsur di bagian setiap waktunya itu, lihat ya, ada unsur cembung itu kan. Dia ada semacam dia ngedrop ke bawah, terus dia naik lagi gitu loh. Lalu gimana cara bikin perencanaan yang baik untuk resolusi? Ya, dia tentu harus diperhatikan sisi kanan ini. Ya, supaya perencanaan kita mantap untuk resolusi. Kalau cuma nulis resolusi, tulis saja resolusinya seperti apa yang kita inginkan. Terus tuh pola tulisannya seperti ini, yang terjadi apa? Ada keraguan-keraguan untuk meraih resolusinya. Dan ini kalau berulang-ulang menjadi sebuah keyakinan. Ketika jadi keyakinan terjadi apa? Ya sudah. Buat apalah bikin resolusi? Gak ada gunanya lah. Gitu. Toh saya tidak pernah berhasil. Padahal ada yang bisa dilakukan untuk dirinya lebih berhasil. Ya. Next berikutnya. Lanjut. Nah, coba lihat. Ini perkara huruf G. Kalau saya ketemu orang mau berbisnis dengan huruf G seperti ini, saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena ini adalah orang yang takut sama sukses. Nggak bisa diajak maju orang seperti ini. Gitu loh. Nah, kita tidak bisa lihat orang lain, tapi sekarang koreksi diri kita. Apakah kita seperti ini? Kalau kita ada seperti ini, ya udah, ayolah kembali ke jalan yang benar. Ayo kita punya semangat lagi, dirubah. Next berikutnya. Biar nanti bisa ada waktu tanya jawab. Jadi bahwa pahami otak itu memiliki kemampuan untuk merubah sepanjang hidup. Jangan khawatir. Otak itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia itu bisa menyesuaikan, adaptasi pada setiap keadaan tertentu asal kita sadar. Otak dimiliki manusia itu pada ikatnya dapat dilatih kembali dan ditata ulang. Ini kuncinya grafologi. Kita tata ulang lagi. Sehingga kita cenderung mengadopsi namanya growth mindset. Pola yang benar yang di atas. Lanjut. Dikit lagi ke atas. Nah, jadi otomatis dengan merubah pola tulisan tangan, merubah cara otak bekerja, kita akan lebih jauh lebih baik. Yang muncul hormonnya apa? Kalau kita dalam kondisi terbelenggu, hormon yang membuat stres itulah yang akan keluar. Tidak semangat, lesu, inginnya tidur, bentar-bentar ngantuk, loyo, gitu. Dan itu kalau dibiarkan terus, ya resolusi tidak tercapai. Tapi kalau dia sadar bahwa dia harus merubah sesuatu yang dalam dirinya, mindset-nya, pola pikirnya, terjadi apa? Yang muncul hormon yang membuat dia sukses. Adrenalin, ya, dopamin, dan seterusnya yang membuat dia lebih sukses. Kerja otaknya lebih bagus. Nah, otomatis hasilnya, reaksinya positif, dalam kejadian apapun, dia bisa menyesuaikan dengan reaksi yang positif, hasilnya pun hasilnya positif. Nah, sampai sini dulu ke Swatwa, nanti untuk sesi berikutnya kita akan jelaskan mengenai apa yang kita akan lakukan berikutnya. Silakan. Ya, terima kasih Coach Wangsit, luar biasa ya. Saya langsung banyak nih yang ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan juga teman-teman yang hadir, yang menyimak pagi ini, alhamdulillah ya ada 28 total kita yang hadir di sini. Wah, ada Coach Gary, ada Coach Nano ya, selamat datang. Ternyata ini ya, kalau kita lihat kan dulu orang tua itu sering meminta kita ya, kalau ada sesuatu yang dirasa, kalau nggak bisa ngomong boleh dituliskan di buku jari kita gitu ya. Ternyata itu juga bisa berbicara lebih banyak ya, Coach Wangsit ya. Mungkin kalau kita curhat juga masih ada yang tidak tersampaikan, tapi kalau dengan tulisan ternyata banyak hal yang tersirat di situ. Jadi saya jadi senang nih kalau saya di rumah istri selalu bilang, karena saya yang pertama yang perempuan ya, nah, dikasih dia buku jari, nah silahkan tulis di sini, dan alhamdulillah sekarang dia rutin tuh setelah sholat isya sebelum tidur dia tulis. Nah nanti niat saya nih Coach Wangsit setelah mendengar acara ini gitu ya, saya nanti bagaimana ngobrol sama dia dan dia mau menunjukkan ke saya tulisan-tulisannya, saya amatin, kalau memang ada tadi yang mungkin kurang bagus secara pengertiannya, ya dengan ilmu ini saya harus belajar lebih detail nih kayaknya, lebih dalam nih, supaya kalau memang tadi nanti potensinya kurang baik, ya saya bisa arahkan ke yang lebih baik. Nah, mungkin itu kali ya. Ya karena mumpung masih kecil kan, bisa dibentuk. Iya, masih dibentuk. Saya yakin juga ini salah satu manfaatnya ya, acara ini. Baik itu untuk diri kita sendiri ya, kalau diri kita udah pasti. Nah, kita punya responsibility yang
besar terhadap diri kita tadi ya, untuk bisa sukses berpikirnya dulu nih. Nah, setelah berpikir tadi ada 7 tahap saya lihat sampai dilakukan berulang-ulang. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Di sini belum ada ya di kolom chat. Bahkan saya bikin konsep-konsep buku yang berikutnya pun ini udah punya cita-cita juga Coach Fatwa gitu kan, untuk buku berikutnya gitu kan. Itu saya udah mulai tulis juga. Jadi saya nggak langsung ditulis-tulis aja di sini. Oke. Ada komen dari Coach Halinda nih. Apa nih? Coach Halinda bilang di sini, Masya Allah Coach Wangsit saya tidak telat nih untuk trainingnya. Sudah tua sih. Apakah ada istilah terlambat? Mungkin begitu ya maksudnya ya. Iya. Karena sekarang udah nggak banyak nulisnya nota ya, pesan berapa piring, soto padangnya gitu ya. Itu gimana tuh? Ya tidak apa-apa, tidak ada yang telat kan untuk belajar. Untuk sesuatu kesuksesan tidak ada kata telat ya. Cornelius Sanders sendiri bisa bikin gerai sekian banyak di seluruh dunia udah 70 tahun lebih. Dia 1000 kali ditolak gitu kan. Umur 65 dia baru mulai dan seterusnya dengan kendala-kendala yang dihadapi. Tapi tadi karena ketika pola pikirnya sudah benar, maka yang terjadi dia berhasil. Tapi ketika dia usaha itu masih muda pun, kalau pola pikirnya salah, nah itu yang berbahaya. Nah sayangnya ketika pola pikir itu bisa terbaca di tulisan tangan, kita sebagai orang tua tidak bisa baca itu gitu loh. Akhirnya yang ada hanya bisa menyalahkan. Contoh pengalaman saya misalnya ada seorang anak yang ketika nulisnya itu tidak selalu pakai titik i-nya, gitu kan? Ini yang nggak pakai titik itu punya makna gitu loh. Siapa di sini yang kalau bikin itu tidak pakai titik? Nah, berarti kalau orang nulis i itu tidak pakai titik, itu cenderung memorinya lemah gitu, mudah lupa. Dan kalau terjadi pada anak Coach Fatwa tidak pakai titik, yang terjadi apa? Daya serapnya terhadap ilmu itu yang diterima dari guru apapun lemah, gitu kan. Nah kalau bicara titik ya titik, tapi faktanya orang bikin titik macam-macam. Ada titiknya dicoret, ada titiknya diringkarin, ada titiknya gambar love, ada titiknya di macam-macamin, ya kan? Itu kan punya makna, gitu loh. Nah inilah kita perlu pelajari. Demikian, ya. Sudah mulai rame nih, alhamdulillah ya di kolom chat. Ada pertanyaan dari Mas Javier Alrizal Raffi, ya. Salam kenal Mas Javier. Mau tanya apa mendeteksi tulisan hanya dari esai dalam kurung mengarang, atau apakah bisa dari tulisan yang disalin ulang atau menyalin? Bagus, pertanyaannya bagus. Nah ini penting ini ya. Ya. Benar. Kalau dari pengalaman Coach Fatwa kemarin gimana saya mintanya? Mengarang sih kalau kemarin ya. Pokoknya mengarang ya. Aja dulu. Kayak tadi kan cerita yang anak saya. Ceritakan tentang apa yang menarik menurut kamu. Ternyata dia menceritakan tentang kucingnya. Iya. Jadi mengarang saja, menulis itu jangan menyalin. Nah, kalau menyalin kan nanti ngikutin polanya, ya kan? Yang penting mengarang saja apa yang ada di kepala. Kan kalau diminta menulis tangan itu kan tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang pribadi. Nulis aja pada suatu hari saya bertemu dengan kuda dan kudanya itu besar, lompat-lompatan, cerita aja apa yang dilihat, tidak perlu pikir lama-lama. Berarti kok tidak perlu harus misalnya di tes nih, tidak harus menceritakan masalah ya, tapi bisa jadi kayak sekarang saya hadir di Zoom, pesertanya sekian, dapat ilmu sekian, cerita aja. Kalau di rumah saya ada barang ini, barang meskipun ini. Faktanya ya. Kejadian ada sampai 2 halaman nulis Coach, isinya curhat semua itu. Ya Allah, ini curhat semua di kesempatan di kertas itu kan. Kesempatan. Tapi kan kita sebagai seorang grafos sama dengan seorang coach, kita tidak boleh membaca isinya. Itu isinya mau ngapain aja terserah. Kita tidak boleh terpancing. Harus ini ya, yang nanti kita baca tulisannya nangis, ya Allah, kasihan. Atau tulisannya seakan-akan dia bertobat jadi orang baik, padahal sebenarnya tidak ya kan. Nah, jadi kita normal aja. Saya tidak lihat isi tulisan kamu mau ngomong cerita apa, memuji saya. Kadang-kadang kan karena dia mahasiswa, karena dia saya training, oh saya senang sekali diajar Coach Wangsit gini-gini. Saya nggak penting itu, yang saya penting pola Anda itu yang tadi. Kayak motivasi itu ke atas, ke bawah gitu. Itu aja saya lihat gitu. Jangan lihat isinya ya. Jadi yang bagus tadi apa kesimpulannya? Tulis langsung dari pikiran, jangan menyalin. Ya. Karena apa? Karena kalau kita menyalin ulang bisa jadi secara tanpa sadar kita mengikuti pola tulisan yang kita contoh. Iya. Gitu. Jadi nggak jadi diri sendiri ya Coach ya. Bisa jadi betul. kurang clear gitu. Ya. Jadi grafo berarti nggak boleh baper ya Coach ya.
Ntar Gimana? nangis. Nggak boleh Jadi- baper berarti ya. Iya. Seorang grafologi nggak boleh baper. Iya. Ternangis. Nanti coachingnya apa ini dia ada nulis dari- nangis sambil nangis malah termakan, ya kan? Ya, ini ada dari Siti Mukzizatin, tertarik untuk belajar, butuh berapa lama ya Coach untuk mempelajarinya. Nah, nanti di akhir sesi kita akan informasikan ya, saya pun nanti ingin belajar lebih dalam. Ya. Diingatkan nanti ya. Ya. Terus dari Mas Bakti Pramadani, Coach izin bertanya, untuk berubah ke arah yang lebih baik, jadi bentuk tulisannya dulu atau pola pikir yang dirubah? Nah, maksudnya beralih itu situasional atau bagaimana? Ya, Terima kasih. bagus pertanyaannya. Ya, pertama kan kita harus sadar kan, kayak pola pikir yang kayak tadi orang menulis perencanaan itu tidak nyampe kan, dia kan nggak sadar itu kan, nggak sadar bahwa itu sebenarnya pola yang salah. Jadi pertama pola pikirnya dulu sadar bahwa itu keliru gitu loh, pola pikirnya ada sesuatu yang tidak baik, lalu dia sepakati dalam dirinya. Kalau dalam ilmu hipnoterapi kan ada namanya afirmasi kan, afirmasi dirinya sendiri. Oke, saya sadar itu ada pola pikir yang keliru, bahwa saya menulis itu ada kegalauan, ada apa. Saya berjanji saya harus berpikir lebih positif dulu. Jadi ada kesepakatan dulu dalam diri, ya kan? Lalu nulis dah, ditulis gitu kan. Ketika tulisan itu ternyata belum sampai, dirubah lagi pola pikirnya lagi, cara berpikirnya gitu untuk lebih baik lagi gitu. Nah, terus berlatih begini, lama-lama dia akan menempatkan satu posisi yang benar. Jadi pertama kesadaran dulu bahwa ada satu pola pikir yang di bawah atau yang di atas gitu loh. Kalau kita berada di bawah berarti harus kita pindah ke atas polanya gitu. Jangan ada pola di bawah, kesadaran itu sendiri. Tapi kalau kita nggak sadar itu, misalnya saya bilang gini, tulisan Anda ini turun ke bawah ya. Coba besok tulisannya dirubah naik ke atas. Dia nggak ngerti, karena dia nggak ngerti mengapa saya harus ke atas. Pola pikir apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan, ya kan? Akibatnya ya dia turun lagi. Karena saya cuma menginstruksikan merubah tulisannya saja, tapi tidak memahami apa sebenarnya terkandung daripada tulisannya. Ini yang paling penting, gitu. Oke. Ya. Ya. Lanjut, mudah-mudahan terjawab ya Mas Bakti ya. Ini dari Coach Hari. Nah, untuk lembaga sertifikasi yang cocok untuk belajar ini lembaga apa ya Coach? Oh, banyak ya, ada yang saya tahu sih ada Kahros gitu kalau mengambil sertifikasi. Yang saya tahu sih yang paling bagus Kahros, yang paling mau mengambil sertifikasi ya. Itu Kahros. Ya, Kahros mungkin namanya nanti kalau tidak salah. Gitu. Kalau untuk sebelum sertifikasi juga bisa belajar lagi nanti yang Coach Wangsit ya. Rencana kita memang setelah ajar nanti bisa kita belajar lebih detail, lebih dalam dengan Coach Wangsit. Jadi kan bedanya gini, kalau sertifikasi itu kayak semacam standarnya nulis itu begini, dapat sertifikat sebagai seorang certified gitu kan. Nah, kalau yang kita mau terapin di sini adalah aplikatifnya gitu loh. Aplikatifnya dalam kehidupan yang langsung sudah jadi kenyataan yang boleh bilang segera kita harus beresin gitu. Kalau sama kayak belajar bahasa Inggris mungkin tata bahasanya, grammarnya dan sebagainya. Tapi sekarang ya kita harus ngomong bahasa Inggris gimana nih caranya gitu aja. Jadi simpelnya aplikatifnya gimana. Ya, Oke. gitu. Yang berikutnya dari Mas atau Mas Abid ya, izin bertanya untuk tulisan kan bisa dirubah. Ya, apakah itu akan merubah pola pikiran seseorang? Ya. Sudah terjawab tadi ya. Iya. Ini Coach Riana nih belum nih. Oh iya, sorry, bentar. Oh, Coach Riana, untuk menganalisis tulisan apakah harus tulisan dalam kertas tanpa garis? Iya. Kalau menganalisis secara utuh, baiknya pakai kertas tanpa garis. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sudah sensitif, sudah kayak udah masuk dalam alam bawah sadar itu, saya pernah, mohon maaf ya, di satu pagi, mungkin di grupnya teman-teman kos lah gitu ya, pagi-pagi saya bikin kehebohan gitu loh. Karena ada salah seseorang yang saya analisis tulisannya, padahal tulisannya itu dia tulis, lalu ditayangkan di layar gitu. Jadi dia nulisnya itu di layar tablet ditulis gitu kan, kemudian ditayangkan. Nah, kan mata saya udah sensitif sama lihat tulisan gitu kan. Nah, pas saya lihat tulisannya itu loh kok begini gitu loh. Gini. Udah akhirnya saya pagi-pagi saya kabarkan. Setelah saya lihat tulisan ini orangnya kayaknya gini. Wah, dia ternyata analisisnya di sini tipenya gini gitu. Nah, jadi saya bisa lihat itu walaupun tidak di kertas kosong. Jadi nanti di kertas garis pun kita udah tahu polanya karena kan kita tidak langsung pola lurus dan sebagainya, tapi ada huruf-huruf lain yang kita harus perhatikan. Seperti tadi yang tadi orang bunuh diri itu kan di kertas bergaris. Kalau mulai lurus nggak lurus. Dari lurusnya aja kita menggambarkan bahwa orang ini pengennya sempurna. Satu, hurufnya besar semua. Berarti apa? Orangnya ingin diakui.
Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini yang orang nggak tahu kalau nggak belajar ilmunya, gitu. Yaitu apa tadi? Ada kondisi stres fisika, ya. Nah, itu. Oke, Lanjut. terjawab ya, Coach Viana. Nah, ini dari Mas Abid, untuk tulisan kan bisa dirubah. Apakah itu akan merubah pola pikir seseorang? Ya. Nah, itu kan kalau dia misalnya saya bilang kalau huruf G itu misalkan tadi turun ke bawah, itu kan pola pikirnya apa? Faktanya itu penelitiannya menunjukkan bahwa orang itu tidak punya semangat untuk sukses, dia tidak produktif, tidak selalu punya keraguan, ya kan? Lalu saya kasih tahu caranya. Huruf G yang benar tuh begini polanya gitu kan. Ya kan? Dan ini orang-orang sukses selalu begini. Terus diterima nggak nih sama kita nih, sama alam bawah sadarnya, diterima nggak, diakui nggak? Nah, ketika diakui kan dia, oke, saya akan merubah seperti itu. Artinya kan kita ngikutin jejaknya orang yang sudah sukses. Ketika sudah ngikutin orang sukses, apa yang terjadi? Kan dorongannya ingin sukses ada, gitu kan? Kan kalau kita bergaul sama minyak wangi akan ketularan minyak wangi, wanginya gitu. Kalau ketularan sama pandai besi jadi juga pandai besi. Nah, kalau kita ngikut orang sukses, pola pikirnya adalah seperti itu, kenapa kita tidak ikuti? Kalau saya berpikirnya begitu, gitu loh. Ya, contoh, misalkan saya punya pengalaman sedikit ya. Sekarang baru sadar setelah saya belajar grafologi. Mohon maaf ini cerita pribadi yang nggak bagus sih ceritanya ya. Saya ini adalah orang yang nilai rapotnya selalu merah. SMP merah, bapak saya dipanggil nilainya merah. Nggak ada nilai juara di dalam hidup saya itu. Nilainya jelek. Padahal udah nyontek pun masih merah gitu. Sekali ketahuan pun disabet kakinya mati-matikan karena nilainya boleh nyontek. Satu ketika saya punya kesadaran bahwa saya harus berubah. Nah, ternyata perubahan yang saya lakukan adalah saya melihat catatan teman saya yang juara kelas, tulisannya. Ternyata yang saya rubah itu tulisannya yang saya lakukan. Saya rubah. Saya bikin garis, saya bikin rapi, tulisannya seperti apa, saya rubah. Nah, ternyata ketika SMA, saya punya jadi ranking, jadi juara, jadi apa. Sekarang saya baru sadar, oh ternyata saya mulai sesuatu dari merubah pula tulisan tangan saya. Rapot saya udah mulai bagus terus, udah nggak pernah lagi merah, ya. Kenapa? Karena merubah pola tulisan tangan. Termasuk anak saya. Wow. Jadi dari pola tulisan itu kayak menjadi drive ya, drive buat diri kita menjadi lebih baik gitu. Iya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Coach Viana. Huruf G atau Y seperti apa yang benar? Tadi kan dikasih contoh tuh sama Coach Wangsit ya. Nah, huruf G atau Y seperti apa yang benar? Itu kan kalau di training itu akan kelihatan model huruf G. Ada yang kayak angka 9, ya kan? Ada yang kayak lurus gitu kan? Ada yang melengkung ke belakang. Itu kan punya makna macam-macam ya kan? Ya. Nah, kalau mau lihat ideal yang bagus ya ujungnya itu kan tidak turun ke bawah dong. Ya kan? Jadi kalau orang optimis itu gimana sih? Dia kan selalu punya semangat, ya enggak, tinggi. Ya. Artinya kan sama seperti garis motivasi kan. Garis motivasi itu kan naik ke atas ya kan. Ya. Nah, ketika turun ke bawah tadi garis motivasi apa? Baseline-nya turun ya kan. Ketika dia bikin G kan turun ke bawah. Itu kan sama dengan motivasi yang turun, betul kan? Nah, carinya gimana supaya dia bisa lebih termotivasi? Ya dinaikin berarti kan ujungnya, jangan turun. Naik ke atas, gitu loh. Tapi naiknya jangan kepanjangan. Kalau naiknya kepanjangan punya makna yang lain. Sedang aja. Oke. Perlu dilihatin yang tadi contohnya mungkin Coach Wangsit ya? Ya kalau huruf G yang apa namanya? Yang ini Coach Wangsit? Ya. Ini. Ya, ini kan ujungnya cuma di apa ujungnya itu Coach? Di apa pakai ini, pakai mouse-nya. Oh iya, pakai. Ujungnya ini kan ujungnya ke bawah nih. Ya enggak? Itu yang ada tanda panahnya itu kan? Ya enggak? Yang ada tanda panah itu. Nah, ya kan ujungnya ke bawah betul enggak? Nah, ya kan? Nah, ini kan harusnya tidak turun begini dong. Kalau turun gini apa tadi kalau kaitannya sama baseline motivasi? Apa menggambarkannya nih? Nah, orang yang selalu bayangkan sukses aja naik jabatannya dia takut itu, ditolak sama dia. Anda pantas naik jabatan, aduh, janganlah gitu loh. Ya. Dia bisnis nih, usaha dia misalnya omsetnya tadinya 10 juta, terus ada tawaran naik ke 100 juta. Aduh, udah deh, jangan deh, gitu loh. Bayangkan sukses aja dia takut. Ya kan? Nah, bagaimana dia mau tumbuh gitu? Bagaimana usahanya mau maju? Nah, ujung ini
yang tadi ada ini ujung terakhir ini di batang tiang ini sebelum dia turun itu, ya tinggal ditarik ke atas saja. Oke. Coba dikasih panah tepat Pak, di bagian bulatannya itu, ujungnya itu di huruf G depan itu, naikin ke atas, tarik ke atas. Nah, ke atas saja. Nah, stop. Nah, situ aja udah. Jadi bisa dirubah ya semua ya seperti ini jadi Bisa, tapi kan kalau bikin habitnya Gitu. udah begini udah berapa tahun bikin kayak giniannya. Iya. Bikin yang G turunnya tuh berapa tahun. Kalau udah bertahun-tahun ya harus sadar. Ih, kok G gue Ya. turun lagi nih, naik lagi gitu kan. Ya, Kan pola pikirnya kalau turun itu kan nggak bagus, harus naik. Pola pikirnya kalau turun itu bukan masalah nggak bagus, tapi motivasinya drop. Berarti motivasinya pengen naik, berarti harus naik, ya kan? ya. Jadi kan sadar dulu nih, ada sesuatu Betul. yang pola pikir yang fix tadi, yang di bawah ya. Oh nggak mau, saya pola pikir saya harus naik, ya kan? Berarti Ya. G-nya naikkan ke atas. Jadi sadar. Oke, ini sederhana sekali sebenarnya ya, mungkin sepele bagi orang, tetapi ini bisa menentukan ya, menentukan perilaku kita. Kalau tadi sebenarnya di sini dia sudah naik, tapi dia turunin lagi. Itu yang Nah, kurang baik. Tapi kalau ini sudah naik, harusnya ujungin, walaupun sedikit mau panjang nggak ada masalah ya, Coach ya. Tapi iya. yang penting akhiri dengan kenaikan, Oke. gitu. Nah, Coach Fat, Pak, kalau dibilang kan orang sekarang tulisannya pakai WA, betul ya? Pakai Ya. WA, nggak kelihatan. Oke. Kalau tanda tangan gimana? Mau pakai elektronik pun tetap aja kan pola Tetap tanda aja. tangannya seperti begitu, betul nggak? Nah, Betul. pas dia tanda tangan ujungnya ke bawah begini gimana coba? Ya bisa kebaca lah, ya kan? Ya, begini. Memang dia tidak kita minta tulis tangan, tapi pada saat dia tanda tangan kan kelihatan itu. Iya kan? Pola G Ya. seperti itu. Wah, Jadi bisa dibaca dari digital tanda tangannya juga ya. bisa. Polanya, Karena kan apakah digital itu ujungnya awalnya turun dari atau manual naik? kan? Iya, digital itu dari manual. Gitu. Berarti Coach Wangsit, saya tambahkan sedikit, ini harusnya berlaku untuk semua huruf yang misalnya ada Y, ada G gitu ya. Iya, ada G, Ke ada atas. J, ya yang bulat-bulat gitu ya. J, ya naikin ke atas. Kan itu fear success, takut dengan sukses. Saya udah uji kok berapa kali. Oke. Termasuk Menarik. pola-pola tanda tangan udah saya tes berapa kali. Biasanya langsung datang ke saya minta dibenerin. Ya. Nah, ini dari Ibu Miranda Aulia. Kok saya izin bertanya, apakah tulisan jelek membuat hasil analisisnya menjadi jelek juga? Terima kasih. Bagus. Ini bukan ibu nih, masih ini mahasiswi. Mahasiswa. Oh ya mahasiswi, sorry. Ya Mbak. Kalau Mbak juga, oke. Saya panggil Miranda aja deh, Mbak Miranda. Jadi pertanyaan bagus ya. Coach, saya izin bertanya, apakah tulisan jelek membuat hasil analisanya menjadi jelek juga? Mudah-mudahan ini tidak mencerminkan tulisannya sendiri. Tidak. Tulisan jelek, tulisan saya juga jelek. Tidak. Ya kan kita tadi bilang tidak melihat jelek bagusnya itu tulisan. Yang tadi kan tulisannya bagus di pertama itu, tapi apakah itu bagus? Ya belum tentu, gitu loh. Apakah tulisan jelek itu maknanya jelek? Ya bisa jadi. Kan tergantung polanya tadi, pemahaman polanya. Kalau misalnya tulisannya jelek, huruf G ujungnya kayak tadi, ya jelek berarti. Ya kan? Atau tulisannya jelek, tapi dia nulisnya di margin kanannya tidak nyampe, ya juga sama. Jadi, mau tulisannya bagus juga sama. Jadi tidak mempengaruhi seseorang untuk disebut bagus atau tidak itu, ya bukan karena masalah jelek atau tidaknya. Ya, tetapi polanya. Dan bacanya jangan terbalik. Kalau terbalik itu susah menganalisisnya. Ya. Terima kasih Coach Wangsit. Lanjut materi atau diskusi? Materinya sudah habis sebenarnya, tinggal diskusi aja. Oh, oke. Kecuali Silakan kalau udah untuk- mau diakhiri nanti baru tayangan berikutnya. Mau Ya, saya tanya. oke. Kalau kira-kira Mungkin pertanyaan sudah saya langsung tutup. diskusi ya. Siapa di sini yang open ini kamera atau mau langsung menyapa silahkan. Oh, ini masih ada nih, apa nih? Oh, Coach Gary GFK. Ya, gerak, fokus. Iya. Kan kalau nulis itu kan ada gerak, ya kan? Jadi gerak itu bukan hanya selalu fisik begini gitu loh. Gerak pun dari tangan. Fokus, kata, ya kan? Ini Coach Ari, maaf Coach, di era teknologi saat ini bagusan membuat tulisan dulu atau mindset dulu ya Coach? Ya. Mindset dulu. Ya mindset dulu lah, pola pikirnya harus dirubah dulu. Yang penting kita sadar gitu bahwa itu ada kembali lagi kan ada kesadaran yang ingin diperbaiki dari kita, ya mau nggak mau kita nulis tangan kita kan, tulis tangan kita baru kita sadar bahwa itu. Karena kalau kita tidak lihat tulisan tangan kita, ya kita tidak tahu mindset kita lagi di mana sebenarnya.
Jadi harus ada petunjuknya dulu, petanya dulu, yaitu tulisan tangan itu. Ya. Karena itu ada di dalam pikiran. Oke. Ya, silakan. Yang mau diskusi silakan. Boleh. Atau yang mungkin sudah punya oret-oretan tulisan, main ditunjukkan, dikirim. Bentar, Coach Gary mau ini nih, mau komen. Cuma diskusi Silakan, aja, Coach Gary. Wangsit ya. Coach Wangsit. Ya. Berarti saya nanya, berarti apa ya? Kalau mindset dulu, betul ya, pemahaman mindset dulu ya, Coach Wangsit. Ya kalau dia tidak paham tentang grafologi, ya otomatis kan polanya ke mindset, ya kan? Kan tidak paham grafologi. Berarti ini saya cuma, bener nggak nih kalau saya nanya? Berarti kalau saya memperbaiki tulisan saya karena saya sudah mengerti gini, misalnya, berarti sama aja ini sama dengan sugesti. Sugesti. Ya. Jadi kalau saya misalnya begitu tulisan saya mulai turun dikit, saya berubah naik deh. Berarti saya mau sugesti diri saya itu lebih bagus lagi. Menyadarkan, sama nggak? Saya nggak bisa bilang ini cenderung sugesti ya, karena kan ini dasarnya penelitian sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, ketika kita melihat tulisan kita, membangun kesadaran bahwa ada pola pikir yang di atas tadi, pola di atas atau pola di bawah, ya kan? Nah, tinggal keterbukaan hati kita menerima ini ada sesuatu pola tulisan, kayak tadi tulisan kanannya tidak nyampe, waduh pola pikir saya, ternyata kalau grafologi mengatakan saya punya perencanaannya tidak baik. Nah, perencanaan tidak baik itu kan ada satu pola pikir yang di bawah, yaitu misalnya pesimis, betul ya? Nah, terus kan dihubungkan dengan pola mindset yang positif, ya kan? Yaitu apa? Pola mindset positif itu adalah bahwa orang itu harus optimis akan masa depannya. Nah, kesadaran dulu nih kita nih, pola pikirnya dibenerin ya kan? Bahwa oke, salah satunya tadi GFA ya, GFK fokus, pikiran, kata-kata yang baik, afirmasi, ya macam-macam lah di. Nah, terus kan saya kasih tahu nih, coba sekarang kalau sudah naik ke atas pola pikirnya, tulis deh, tulis. Nah, ternyata ketika pola pikirnya sudah bagus itu, sudah benar, tulisannya hasilnya beda sama yang tadi gitu loh. Nah, ternyata ketika dia rubah pola pikirnya, kemudian dia rubah tulisannya, dia pola pikirnya, kemudian dia tulis, dia tidak sepotong, tapi dia nyentuh ke pinggir kanan. Ya tadi kan nggak nyampe tuh, tiba-tiba dia ke kanan. Nah itu pola pikirnya sudah benar gitu kan, pola pikirnya sudah benar. Tetapi kalau dia sudah menyadari pola pikir benar, kemudian dia tidak melakukan latihan tulisan, berarti kan dia lihat tulisannya, kok tulisannya belum nyampe ya, gitu, masih belum di sini. Berarti pola pikirnya lagi dibenerin. Jadi lakukan tulisan tangan, perbaiki pola pikir, lalu tes lagi tulisan tangan. Jadi tes tangan ini jadi alat ujinya dia. Jadi sinyalnya, kodenya bahwa dia ini sudah memperbaiki pola pikirnya. Bahwa kalau sudah tahu pola pikir bahwa kalau nulis rencana itu harus mentok, harus nyampe di margin kanan, harus ada jarak, tidak boleh mentok ke samping gitu ya, itu adalah benar, ya nggak apa-apa. Kita udah tahu itu kan pola pikir bahwa kita harus bikin perencanaan itu harus nyampe ke kanan, ya udah lakukan aja, kan itu pola pikir yang benar gitu loh. Pola pikir yang benar itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Jadi munculnya habit. Kalau sugesti itu kan kayak semacam kalau ini harus gini gitulah ya. Jadi dia akan menjadi sebuah pola, habit baru. Ada habit baru yang ditanamkan dalam otaknya. Ya, maksud saya gitu. Maksudnya habit baru, tapi diawali dengan sugesti. Ya, berupa tulisan harus berbaik. Iya. Ya, bisa juga. Iya. Menurut saya sih itu ada ininya ya, karena kita mensugesti diri kita untuk sesuatu hal yang baik ya. Karena kita yakin, dengan saya menaikkan ini, ada mindset positif itu muncul gitu. Iya. Karena sugesti itu kesadaran. Ya. Jadi saya lebih tepatnya adalah kalau saya bilang itu kesadaran dan menerima dirinya ingin berubah gitu. Ya. Itu dulu. Oke. Balik juga berarti harus grand way dulu berarti ya. Iya. Itu tadi di pola itu, Coach. Di pola itu ada namanya apa tadi? L-nya itu lapang dada. Nah, lapang dada itu di dalamnya juga ada grand way. Lagi ke unstoppable, mana Coach Nano tuh ada. Ya, karena gini ya, karena tadi kan Coach Wangsit juga di materi di awal bilang 48.000 pikiran negatif ya. 60.000 ya, hampir tiap hari 48.000 ya, sekitar 80%. Setiap hari gitu. Jadi dengan kita memahami ilmu ini tadi ya, ternyata kalau saya turun nih tadi ya kesadarannya ini bisa jadi membawa sesuatu yang kurang baik dari semangat motivasinya. Tapi kalau saya naikkan,
Nah, dengan ilmu yang disampaikan Coach Wangsit, kita yakin, oh saya akan lebih sukses menerima peluang, tantangan. Nah, itu pasti terbawa kan ke pola pikir, ke mindset, sama tadi gitu ya, ke behaviornya kita. Ini ada pertanyaan nih, berikutnya nih. Ya, ini saya kayaknya nyapa aja langsung ya, biar lebih seru. Ini ada Coach Musdalifah. Boleh nyalakan mic-nya, Coach? Langsung nanya aja, pengen dengar suaranya kita nih. Ya, terima kasih Coach Fatwa. Yes. Assalamualaikum Coach Wangsit. Waalaikumsalam Coach Liva. Aduh. Ya, tanya Coach, untuk soal grafologi ini, kebetulan saya punya anak yang kidal, Coach. Jadi mau nanya, jika untuk anak yang kidal, apakah hal ini juga berlaku gitu, Coach? Oke, terima kasih. Itu aja, Coach. Ya, terima kasih Coach Liva. Berlaku karena kan mohon maaf kalau ada orang yang cacat tangan, dia pakai mulut pun bisa berlaku. Mau pakai kaki bisa. Karena itu kan sebenarnya kidal itu kan tetap ini adalah printernya aja. Cuman bedanya biasa pakai printer kanan, sekarang pakai yang kiri. Jadi sama saja, tidak pengaruh. Kan kidal juga kalau udah terbiasa tulisannya bagus juga kan, gitu. Ya. Jadi tidak pengaruh mau kidal, mau apa, mau pakai mulut atau apapun tidak masalah. Asalkan itu menjadi suatu yang sudah terbiasa. Jadi kalau memang anaknya Coach Liva lebih nyaman pakai tangan kidal, nah artinya kan tulisan tangan kiri dia akan lebih baik dibanding tangan kanan juga sebenarnya gitu ya. Iya. Kalau secara model tulisannya lah gitu, lebih rapi, tidak bergelombang gitu. Nah, baru nanti dari situ ilmu grafologinya bukan masalah kidal atau tidaknya, tapi tadi arahnya ke bawah apa ke atas. Nah, terus tadi modelnya akan naik atau turun atau mendatar, itu tadi yang disampaikan oleh Coach Wangsit gitu ya. Terus ini dari Mas Bakti Pramadani. Ini juga bolehlah sampaikan langsung Mas Bakti, pertanyaannya apa, karena dari tadi cukup aktif nih. Terima kasih. Ya, tentang bahan bacaan, Mas Bakti menyimak. Ya, selamat siang Coach. Terima kasih. Siang. Kok nggak kelihatan di layar saya wajahnya ya? Kalau bisa dibuka lebih baik, jadi kita bisa saling mengenal. Saya nggak kelihatan nih Pak Mas Bakti yang mana ya? Oh, layar saya karena wajahnya. Tapi kadang kalau videonya di ini jadi ini kelihatan nih. Sinyalnya terhambat, Coach. Oh ya, nggak apa-apa. Aduh, jadi tanyain kayak Mas Bakti. Nah, silakan. Iya, Coach. Jadi sangat menarik. Saya tertarik sekali nih dengan grafologi itu. Kira-kira bisa di-sharing bahan bacaannya gitu, Coach, baik berupa jurnal atau buku referensi buat ini sebelum ikut training atau coachingnya, Coach. Banyak sih buku grafologi, tapi saya berpegangnya pada bukunya Yosandi. Ya, pada Yosandi LS. Banyak bukunya tentang rekrutmen, tentang banyak sih, ada tentang analisa tulisan tangan, banyak buku dia, ada yang warna merah, dan di buku yang tentang rekrutmen malah ada testimoni saya di buku dia itu. Ada testimoni saya juga di buku yang warnanya merah. Kebetulan saya agak jauh raknya, itu warnanya merah tentang rekrutmen. Jadi dia itu bisa dipakai buat rekrutmen. Jadi rekrutmen itu kalau orang rekrutmen harus tes macam-macam. Kalau saya tulis tangan aja deh, gitu. Kalau udah tulis tangan saya bisa ngomong dong, bisa tahu kan. Misalkan saya mau rekrutnya Mas Bakti, terus daripada saya tanya Mas Bakti gini nggak jelas gitu kan, mending tulis tangan aja. Ketika Mas Bakti tulis tangan saya tahu kan. Oh iya, ini sebenarnya apa sih? Kan kebaca semua dari situ kan. Nah, udah beres, udah. Nanti tes yang lain-lain tuh, mohon maaf ada tes juga yang bisa saya akal-akali gitu. Tapi kalau tulisan tangan nggak bisa diakal-akali itu. Karena penelitiannya sudah. Ya, gimana Mas Bakti? Kalau untuk tulisan tangan sendiri ada intervalnya nggak sih, Coach, yang ideal gitu? Misalnya kalau tadi kan 21 hari itu efeknya gitu ya. Apa harus setiap hari kita ini, apa tergantung dari apanya gitu, ada dasar? Ya, setiap hari lah, setiap hari nulis gitu kan. Nah, terus hari kedua, misalnya kita mau rubah huruf G tadi tuh kan, hari pertama, aduh yang namanya udah hafal bikin G-nya turun ya, balik lagi tulisannya turun, ya kan? Ya jangan putus asa gitu kan, berpikir positif lagi. Oke, saya rubah lagi besok ya, pola G-nya ke atas. Berarti dengan merubah tulisan juga bisa merubah mindset secara nggak langsung kan, gitu loh. Ya, jadi
merubah tulisan. Kalau bahkan guru saya mengatakan bahwa dengan merubah tulisan itu bisa merubah mindset sebenarnya gitu. Tapi saya pengen menyadarkan bahwa pola mindsetnya harus sadar dulu mindset yang mana harus kita rubah. Kalau kayak G tadi kan mindsetnya adalah berhubungan dengan kekhawatiran kita tentang kesuksesan gitu kan. Nah, itu kan harus kita rubah. Berarti kalau mau dibilang ngomongin sugesti, berarti bicaranya gini, kalau G kamu begini ke atas, ya kamu itu tandanya orang punya semangat optimis. Itu saya mensugesti berarti, ya kan? Tapi kalau saya bilang kesadaran tentang bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang punya keberanian dalam menghadapi keadaan. Dan itu sinyalnya, kodenya adalah dari huruf G-nya naik ke atas. Tapi kalau saya mensugesti gini, Mas Bakti kalau G-nya begitu, kalau pengen sukses, udah robah aja ke atas. Udah kalau orang bikin G ke atas itu sukses, saya mensugesti itu. Ya kan? Tapi nggak memahami. Tapi kalau kita belajar tentang grafologi, kita benerin pola pikir yang di atas, kita berada di bawah atau pola yang di atas. Biasanya kalau udah biasa ngurus G begitu kan, G gitu kan, lama-lama, belok lagi, belok. Bisa jadi. Makanya kan kalau seorang coach itu, kata Coach Fatma itu butuh 21 hari untuk bisa jadi coachnya itu mantap gitu kan. Wah. Kalau saya bisa mantap begini ngomong ya karena udah 5 tahun. 6 tahun. Kalau waktu yang baru 2 hari 3 hari sama aja belepetan juga ngomong, aduh apa yang buktinya belum ada kan. Begitu ya. Terima kasih, Oke, terima kasih Mas Bakti, ternyata masih muda. Saya pikir tadi sudah ini ya, sudah bapak-bapak gitu. Oke, Mas Bakti, saya mau nanya nih. Setelah mendengar pemaparan Coach Wangsit, apakah ada yang ingin dirubah tulisannya? Misalnya tadi G-nya ternyata begitu. Ada nggak? Ayo gini deh, siapa yang coba bikin huruf I? Siapa yang bikin I itu titiknya bundar? Nah, aku aja. Yang siapa yang bikin I titiknya bundar? Bundar itu artinya bukan titik ya, tetapi kayak lingkaran kecil gitu ya? Ya, titik. Di atasnya titiknya tuh pakai lingkaran bulat. Atau yang bikin saya bentuk I. lope, Coach. Hah? Saya bentuk lope biasanya. Emang cocok ya begitu orangnya ya kan. Ada yang bikin I, atasnya coret. Nah, siapa? Coba sharing ya, yang merasa atau gini, kita kalau nggak ada volunteer dari Mas Bakti dulu. Mas Bakti kalau nulis I-nya titik, bulat atau garis atau apa? Titik sih, Pak. Titik. Oke, kita cari satu lagi ya. Kalau Mas Dia masih nyimak nggak nih? Oh, ini ada titik sama ya. Ini ada satu di kolom chat, Siti Muktizatin ya. Ini bulat katanya. Kalau I titiknya bulat itu, ya gimana? Ini pengennya selalu jadi perhatian. Siap. Bukan penyayang ya Coach. Diperhatiin. Tapi kalau sering-sering diperhatiin itu bahayanya boros itu. Uangnya cepet habis karena selalu pengen diperhatiin terus. Oh gitu. Jadi ya bisa loh, dari pola titik itu lahirnya ke keuangan bisa kan. Kalau orang pengen diperhatiin kan panggil teman biar diperhatiin, nanti akhirnya neraktir kan uangnya keluar. Jadi overprotective nggak Coach nanti? Yang mana? Kalau bulat itu? Enggak juga, enggak ya. Tapi apa harus saya robah bulatannya? Ya nggak apa-apa, yang penting udah sadar aja kan. Kalau pengen itu pengen diperhatiin, tapi ya yang penting perhatiannya pada Allah aja lah, jangan pada manusia gitu. Di bulat dirubah mindsetnya kan, dirubah polanya. Aku bulat, aku pengen diperhatiin, tapi yang engkau ya Allah. Nah dirubah aja ke sana gitu. Coba Bu Siti Muktizatin, ada komentar mendengar kata mindset yang harus dirubah gimana Coach? Berarti ini mengakui atau mengasih ya? Maaf, boleh nanya? Ya. Kadang ini Coach, kalau kadang ada titiknya, terus kadang nggak ada apa-apanya. Nah itu analisanya seperti apa Coach? Di mana di huruf I? Iya, huruf I kadang ada titik, kadang tidak ada tanda titiknya apa-apa. Jadi gini, kalau di pola tulisan tangan kan biasanya saya minta menulis 15 baris nih, Coach, gitu. Ketika 15 baris itu, nanti di huruf I-nya itu rata-rata ada berapa yang tidak pakai titik gitu. Misalnya yang tidak pakai titik dari 15 baris tulisan itu ada lebih dari 5 gitu kan. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan berarti ada kecenderungan memorinya lemah, daya ingatnya. Nah, kalau saya ngerekrut orang
karyawan I-nya nggak ada semua, I-nya nggak ada titik semua, itu nggak saya rekrut. Oh, gitu. Itu orang pemalas. Bikin titik aja malas. Kan gimana kecil. Oh, gitu. Ya. Boleh tanya kah? Ya, boleh. Coach Wangsit, ini akhirnya saya melihat tulisan-tulisan saya nih, Coach. Ini, Coach, saya itu kadang-kadang menulisnya tidak konsisten, Coach. Artinya gini, ketika saya membuat tulisan ada titik, ada I gitu kan, kadang-kadang saya titik saja, tapi kadang-kadang saya bikin bulat gitu. Nah, itu satu, Coach. Kemudian yang kedua, saya kalau menulis L itu selalu ada garisnya yang agak panjang gitu, Coach. Jadi, L yang disambung tuh, itu ada ujungnya itu saya bikin garis yang agak panjang, baru naik ke atas, baru seperti biasa gitu. Kayak gitu, Coach. Tapi rata-rata dan bentuk tulisan saya itu kurus-kurus gitu, Coach. Tapi tetap tegak ya, tegak tapi kurus-kurus gitu. Iya, itu juga punya ditunjukin ke layar, ya nggak, Coach Wangsit? Punya makna itu. Lagi. Ini sebenarnya sambil ke dapur. Oh. Ya, jadi kalau I pakai titik, yang jelas ada bulat itu ada tanda-tanda ya pengen diperhatikan, selalu diperhatikan, ya kan. Terus ada lagi yang I huruf-huruf kurus, ada huruf bulat gitu kan. Nah, itu juga punya makna gitu tersendiri gitu loh. Jadi harus private ini, Coach. Ya, karena cerita kita ini adalah membahas tentang mental block gitu kan ya. Nah, itu kan kalau kurus bulat itu sebenarnya itu bukan berarti mental block gitu kan ya. Yang jadi mental block itu kan kayak model kayak tadi gitu kan ya. Nulisnya nggak nyampe gitu kan. Belum lagi nanti ada yang terdeteksi masih belum bisa move on nih. Kayak tadi dibaca Coach Mulyono, ada ternyata ini dia belum bisa move on, masih bisa balik lagi gitu loh. Nah, itu dari mana kita bisa lihat itu kan? Gitu. Nah, kelihatannya ada problem masa lalu yang belum bisa keluar dari situ. Bahkan dari tanda tangan pun sama. Ketika di tanda tangan itu ada sebuah kode menggambarkan ini urusan masa lalunya belum selesai. Nah, kalau belum selesai urusannya gimana itu? Dipakai terus gitu kan? Atau misalnya kode tanda tangannya menggambarkan dia orang yang posesif gitu. Atau bisa jadi tanda tangannya menggambarkan orang itu yang tidak mudah percaya pada orang lain gitu. Nah, itu lain lagi. Cuman kalau kita melihat karakter seseorang secara utuh ya dari tulisan tangannya. Kalau tanda tangan kan image. Coach, boleh saya tunjukkan, Coach? Apa tuh? Boleh. Tulisan saya. Boleh. Gimana caranya ya? Ini nih, Coach. Kayak begini, Coach. Saya kok nggak lihat ya. Gimana ya? Bisa. Bentar. Tunggu, digedekan. Gimana tuh caranya, Coach? Mungkin bisa dipin di layar ke Surdi. Gimana tuh, Coach? Ini, nih. Udah kelihatan di layar, Coach Wangsit. Iya. Ya, apa namanya itu kan kurang begitu jelas ya. Itu kan misalkan kalau tulisan tangan itu kan tidak boleh pakai strip kalau menganalisis, ya kan? Ini kelihatannya dari sisi motivasinya itu ada lagi gelombang gitu kan. Kadang lagi naik turun gitu kan dari sisi situ, ya kan? Dari sisi yang margin kanan ini kadang-kadang ya masih ada juga keraguan gitu kan. Nah, itu. Ya, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau yang lebih detailnya lagi harus lebih dekat kan, nggak terlalu kelihatan. Jadi ada nggak bisa kelihatan. Huruf D-nya kayak apa huruf D? Huruf D-nya kayak apa? Masjid itu Coach. Itu huruf D-nya tuh kayak ada kelihatan. Nah, D-nya itu saya melihat bahwa orangnya lebih ketika ada problem ya dia menyimpan gitu ya, masih batas menggerutu-gerutu lah gitu tipenya. Ketawa. Jadi mental block-nya masih tinggi ya, Coach? Iya. Kan kalau mental block itu sebutannya kalau itu menghalangi seseorang itu namanya mental block. Misalnya gini ya, saya malas gitu loh. Apa itu mental block? Ya belum tentu. Kalau saya bilang saya malas, udah capek kerja, terus saya lagi mau istirahat, malas kemana-mana mau di rumah, ya tidak jadi mental block, tidak jadi penghalang. Tapi kalau lagi kita punya semangat resolusi untuk mencapai suatu tiba-tiba kita malas melakukannya, itu jadi penghalang, itu penghambat. Tapi kalau I-nya itu tidak punya titik, ya cenderungannya ngajakinnya malas.
Kalau kami sih, saya sih konsisten tetap ada titiknya, Coach. Cuman Iya. ada ketidakkonsistensian. Kadang-kadang saya bulat, kadang-kadang titik saja gitu. Ya, berarti kalau bulat tuh pasti yang minta pengen diperhatikan, selalu ingin ada yang memperhatikan gitu. Gitu. Kalau ada diperhatiin tuh jauh lebih semangat lagi. Gitu. Itu kan Menarik ya. aksesoris aja. Diskusinya tentunya ingin menarik. lebih detail, konsultasi langsung gitu ya, Siap. Mbak Siti ya. Tenang. Memang kalau untuk webinar ini tidak akan cukup waktunya karena gambaran secara keseluruhan. Nah, baik. Ya, nanti kita akan buka forum atau training khusus ya kita sebutnya workshop lah. Workshop berapa jam Coach Wangsit gambarannya? Silakan ditayangkan aja itu, Coach. Tayangkan ya. Ada di situ ya. Nah, ini dia. Udah kelihatan? Grafo Personal Development. Nah, ini udah secara personal nih, gitu ya. Kelasnya nanti menjadikan diri lebih sukses dengan mengubah pola tulisan tangan Anda. Apa saja yang didapat dengan hadir di webinar ini? Mengapa grafologi? Kegunaan grafologi. Karakter pola tulisan tangan tentunya nanti akan lebih banyak contoh-contohnya. Bahkan peserta nanti sudah bisa menunjukkan ya tulisan-tulisannya sendiri, memaknai tulisan tangan, memaknai huruf istimewa, membaca sinyal mental block dari pola tulisan tangan, makna pola tanda tangan juga akan dibahas, sama grafoterapi. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi sedikit Coach Wangsit? Ya, jadi ini grafologi ini berbeda sama certified karena ini adalah lebih mengena pada personal development diri kita, ya. Kita mau lihat apa sih yang bisa menghambat diri kita selama ini dan apa sih harus kita lakukan, ya. Jadi kita dalam training ini nanti kita akan bahas nih sebenarnya karakter pola tulisan tangan seperti tadi dikatakan, ini huruf saya kurus nih gitu, huruf saya bulat gitu. Oke. Tapi kalau pola itu juga bisa terlihat dari apakah nih orangnya sistematis dalam bekerja, apakah orangnya ini orang yang multitasking gitu loh. Itu kelihatan dari situ. Apakah orang ini cenderung mudah pesimis, itu kelihatan juga gitu loh. Nah, itu polanya kita pelajari. Maknanya pun kita pelajari. Nanti dalam training ini lebih banyak praktek, ya tidak teori gini, tapi nanti kita sebanyak praktek diskusi. Nah, setiap training itu nanti setiap peserta harus menulis tulisan tangannya. Nah, nanti dianalisa oleh teman yang lain sekalian belajar gitu kan. Kalau menganalisa sendiri kan nanti cenderungnya nggak semangat, temannya nanti akan melihat ini tulisannya udah memenuhi apa. Lalu nanti disimpulkan tulisan ini akhirnya seperti apa. Lalu setelah itu membaca sinyal mental block-nya gitu loh. Di mana nih mental block diri saya dari pola tulisan seperti ini? Nanti dikasih tahu. Kemudian makna pola tanda tangan ya, itu kita pelajari ya. Ya memang inginnya training itu tatap muka ya, tatap muka inginnya. Tapi karena kondisi juga lagi PSBB juga, kondisi lagi begini, ya mungkin satu ketika nanti akan ada semacam off air. Namun demikian nanti kita akan berikan suatu service, yaitu bahwa nanti setiap orang itu setelah training boleh mengirimkan pola tulisan tangannya ke saya, ya ada konsultasi, bisa buat konsultasi tulisan tangannya gitu. Okay. Nah nanti dilihat apa yang harus diperbaiki karena mungkin lebih spesifik kan ya. Nah, tentu saja nanti kita bisa diskusikan. Nah nanti kan ada grup itu tuh grup pesertanya gitu kan. Nah, di situ silakan nanti diskusi. Tapi kita bahas tulisan kita dulu ya. Ini kita cerita personal development ya. Jangan cerita ke orang lain dulu ya. Kalau diri kita udah benar baru kita nanti cerita nanti ada trainingnya lagi tentang menganalisis orang lain gitu loh. Karena kan itu artinya kita mau ngasih advice ya. Nasihat pada orang lain. Nah, itu kita harus perbaiki ke diri kita dulu gitu. Jangan dipakai dulu buat ke orang lain. Karena ini personal dulu, diri kita dulu. Nah, diri kita sudah benar, baru nanti kita belajar lagi ke grafo, ke advice development-nya untuk membantu orang lain gitu. Nah, kalau udah basicnya dasar gini, mau ngambil yang certified terserah, itu kan cuma buat dapat pengakuan aja kan. Tapi pada saat nanti kita ikut di sana, kita udah tahu prakteknya seperti apa gitu ya. Gitu, Pak. Ini masalah hari bagaimana? Ada terkendala nggak kalau hari Sabtu? Kalau ini nanti ini bisa. Ada sih yang komen di grup, aduh weekend ya, ada hari lain nggak? Mungkin nanti kita lihat ya peminatnya. Kalau memang istilahnya cukup banyak, bisa jadi sampai akhir bulan
mungkin entah harinya digeser atau dibuat 2 batch ya Coach Wangsit ya, bisa Jadi jadi kali saja, ya. kalau pesertanya memang memungkinkan banyak, nanti kita bisa pilih ada hari kerja, ada di hari Sabtu, gitu Ya, kan? betul. Ya. Terus di sini investasinya biasanya itu Coach Wangsit buka harga di 750 gitu ya, biasanya ada promo 450. Nah, khusus peserta webinar kali ini nanti akan di-share sama Coach Surdi ya di kolom chat link registrasinya. Kalau mengisi link registrasi hari ini dan Anda adalah peserta webinar hari ini, itu cuma bayar 350.000 gitu. Dan bisa juga ya belajar bersama-sama nanti dengan anggota keluarga ya, seperti saya waktu itu ya, sama anak. Boleh. Sama istri. Ya. Seperti itu. Boleh. Jadi Nah, nanti waktunya pun saya lihat cukup ini ya, cukup leluasa, jam 10 sampai dengan jam 15. Artinya akan sangat banyak yang nanti dibahas karena sudah mulai personal juga ya, masing-masing nanti dicoba dibahas ya, Coach Wangsit ya. ini sebenarnya materi ini materi 2 hari sebenarnya ya kan. Tapi karena itulah, karena lebih banyak pada praktikalnya, jadi kita akan lebih banyak diskusinya nanti. Jadi keaktifan teman-teman di situ. Gitu. Oke. Karena nanti kan saya kasih kasus, ini ada sebuah kasus gini, ini seperti apa orangnya, gitu loh. Ya, gitu. Ya. Iya. Nah, kalau trainingnya tatap muka sepertinya lebih efektif ya, Coach. Oh, udah pasti. Cuma karena masih pandemi, kita lihat ya situasinya pakai Zoom dulu. Tapi nanti kan sudah lebih personal ya. Mungkin ada praktek yang sebelum mulai kelas juga bisa, atau nanti pada saat kelas. Link registrasi sudah di-share di kolom chat, silahkan. Sambil teman-teman mengisi link registrasinya, ini ada satu tadi pertanyaan terlewat dari Coach Wowo. Kalau I bukan pakai titik tapi garis, gimana Coach? Kayaknya belum cerita tadi. Benar? Kalau yang garis. Mas Wawa tuh pertanyaannya bagus. Jadi kalau I itu pakai garis di atas, itu biasanya kecenderungannya orangnya itu lebih suka mengkoreksi orang lain gitu. Saya lebih enak nggak mengkritik orang lain lah ya. Tapi jadi kalau dia ada sesuatu yang tidak nyaman, dia mudah memberitahu orang lain. Kamu kok gini sih? Kamu gini gitu loh. Nah, tapi di sisi lain dia juga bisa mengkritik dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri gitu. Dia sensitif di situ. Gitu Pak Fatwa. Oke. Jadi sudah kejawab ya, titik, bulatan, atau garis, atau bahkan tadi ada yang nggak pakai titik. Sudah ada maknanya semuanya. Silahkan. Dan titik itu nanti macam-macam. Ada titiknya di atas, ada titiknya di depan, ada titiknya di belakang. Nah, itu punya makna lagi. Oh, kiri kanan. Ada lagi gitu orang ya? bikin itu. Ada yang iya titiknya di atas, ada di depan, ada di belakang. Nah, itu akan punya makna. Tapi yang paling penting adalah tadi yang dominan itu adalah tidak pakai titik umumnya, atau lingkaran, atau garis. Itu yang banyak tuh, 3 itu. Oke. Ya, kalau memang nanti situasi pandemi udah berakhir, ya kita juga mungkin akan bisa adakan training tatap muka ya, Coach Wangsit. Boleh, nanti yang peserta yang online boleh ikut lagi. Ya. Boleh merefresh lagi bisa. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, rasanya cukup waktunya, Coach Wangsit? Ya, cukup. Oke, ini boleh di-capture untuk poster ini. Silahkan di-capture ya. Dan sudah kita share juga di kolom chat sama di grup webinar peserta. Ya. Nah, untuk sebagai penutup, saya minta Coach Wangsit memberikan closing statement. Coach Wangsit. Sebelum saya closing, boleh kasih masukan dulu apa hal positif apa yang bisa didapatkan dari webinar kita pada hari ini? Silakan boleh di beberapa orang memberikan. Ya. Saya minta gini aja Coach Wangsit, teman-teman yang hadir di sini meskipun tidak membuka kamera, silahkan ketik di kolom chat ya apa yang didapat dari training ini, apa masukannya juga boleh. Tapi saya akan coba menyapa ya sambil menunggu yang lain, menyapa 1 atau 2 orang yang belum kita sapa, mudah-mudahan nih. Tapi yang pertama depan saya langsung ada Coach Mulyono. Coach Mulyono gimana tanggapannya training ini Coach Mulyono? Ya, kalau saya lihat ini sangat aplikatif. Ya boleh dibilang kalau ngomong personal development ini ngomongnya practitioner lah ya, Coach Wangsit ya, supaya memang itu kepentingannya buat kepentingan perorangan dan memang untuk membetulkan mindset seorang supaya memang jauh lebih baik kehidupannya. Dan saya sudah merasakan itu aja sih, gitu loh. Dan terbukti gitu. Saya sih jadi saksi yang memang merubah tanda tangan, jadi merubah sifat, karakter ke arah yang lebih baik. Itu sih Coach Wangsit.
Siap, terima kasih. Ini ada yang komen tapi saya langsung ingin menyapa beliau nih. Mas Akbar Widikdo, boleh disampaikan secara langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah secara garis besar saya mendapatkan ilmu ini sebenarnya berkali-kali, cukup sering nerima informasi tentang grafologi. Cuman saya belum mengambil certified maupun kursus yang benar-benar in di dalamnya. Secara teknis dalam pekerjaan saya, memang saya seorang HRD dan harus bisa mengetahui karakter seorang karyawan. Belum lama, baru hari Rabu kemarin kita ada sebuah training yang di dalamnya harus ada penulisan di dalamnya, dan saya hanya membaca konten gitu. Dengan membaca konten saja saya sudah terhanyut ya. Dan karena belum punya ilmu grafologi ya, maka ngeblank aja gitu, maksudnya cuma melihat konten isi bacaan aja tanpa melihat karakter dari tulisan tangan tersebut. Maka insya Allah saya ada niat untuk memperdalam ilmu ini. Terima kasih Coach. Wah, terima kasih Mas Akbar. Sampai ketemu kita di trainingnya ya. Ini juga bisa satu ketika dibuatkan grafo HRD recruitment namanya. Jadi itu spesifik kan. Nah, kalau ini kan lebih pada development dulu ya. Tapi paling nggak punya basic dasar. Ya, saya rasa menarik komentarnya Mas Akbar ini ya, karena di sini profesinya macam-macam kan. Tidak mesti Anda seorang HRD baru butuh membaca tulisan. Nah, Anda seorang owner bisnis pun bisa ya dalam merekrut orang, suruh aja dulu dia tulis tangan CV-nya. Nah, Anda udah bisa men-capture tuh personality-nya seperti apa kira-kira. Nah, nggak usah punya bisnis juga. Anda punya anak nggak gitu ya, orang tua. Silahkan juga suruh dia tulis, coba hari ini apa yang dirasakan gitu ya. Nanti dia tulis, kita coba praktekkan nih ilmunya yang di-sharing oleh Coach Wangsit nih. Oh, kayaknya dia memang kok tulisannya naik-naik ke atas ya. Apa nih membuat dia termotivasi nih kali ini nih? Kok menurun ya? Kira-kira ada kejadian apa nih yang membuat dia lagi down nih? Gitu ya, kesimpulannya kurang lebih. Tapi kenapa melengkung turun? Nah, itu bahaya banget tuh. Mungkin itu bisa konsultasi dulu sama Coach Wangsit, capture tulisannya kalau kita takut salah menginterpretasinya ya Coach Wangsit ya. Nah, karena tadi nggak bahaya saya dengar. Kalau dia cenderung naik terus melengkung ke bawah, itu ada kemungkinan depresi ya. Bisa jadi depresi. Nah, kita harus lihat, kita sebagai orang tua harusnya yang lebih tahu kan, apakah kejadiannya memang di rumah, atau kejadian dengan teman-temannya, atau di media sosial dia dibully, kita nggak tahu juga. Jadi, ilmu grafologi ini suatu pintu ya, menurut saya, pintu terhadap hal-hal kebaikan lainnya, gitu. Betul ya, Coach Wangsit ya? Ya. Nah, jadi setuju sekali. Nanti ada topik khusus juga yang bisa kita angkat gitu ya. Grafologi terhadap ke-HRD-an atau anak atau bisnis. Coach Nano, bahkan nanti calon nih pasangan suami istri. Ya, boleh juga ya, menerawang nih ceritanya. pulang training ya. Tapi bukan berarti kalau nggak sesuai tulisannya, bukan berarti solusinya ya break gitu nggak ya. Nah, dikasih tahu, diajarin. Jadi solusi, jadi bisa saling apa. menyadari kan. Iya, jangan diam-diam. Wah, kata Coach Wangsit kalau turun nih nggak baik nih buat saya ditinggalin. Ya, nggak gitu juga kali ya. Oke. Ini ada Coach Nano kayaknya mau menyapa kita. Coach Nano. Keren banget nih maskernya. Makasih Coach sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi naik level Coach. Ya? Naik level. Ngantor dari lantai 1 ke lantai 2. Oh, gitu. Pindah. Ya, luar biasa. Makasih udah nyempetin waktu hadir Coach Nano. Ya. Apa kesannya? Ya. Masih di mute. Mati tuh. Mute. Dah. Sebagaimana yang sudah beberapa kali saya ikuti, grafo itu sangat penting lah ya buat pengembangan diri terutama, dan juga untuk buat saya untuk menjaga dari saya sendiri gitu kan. Kita tahu polanya kan gitu, jangan sampai turun atau seperti apa gitu, sehingga kita dari menulis saja kita sudah bisa diri kita ini lagi seperti apa gitu. Iya. Gitu, Coach. Terima kasih Coach Nano. Oke. Ya, terima kasih. Sehat-sehat terus ya Coach Nano ya. Siap. Jaga kesehatan. Oke. Ya udah, mungkin baik, Coach Fatah, kita akhiri sudah siang juga. Acara. Ya.
seperti tadi Coach Wangsit belum memberikan closing statement. Oh ya, satu lagi juga saya ingin dengar closing statement dari Coach Wowo dulu, karena tadi di awal Coach Wowo, baru Coach Wangsit. Silakan Coach Wowo, apa nih closing statement yang bisa diberikan ke kita setelah mendengar pemaparannya mungkin? Ya harusnya Coach Wangsit dulu sebagai ini kan. Saya dulu. Saya dulu. Ya udah Coach Wangsit dulu deh, silakan. Ya, oke. Jadi closing statement saya adalah bahwa membangun kesadaran diri itu adalah sangat penting, di mana sebenarnya di dalam diri kita itu ada namanya pola pikir, ada pola yang positif, yang di atas, dan ada pola yang di bawah. Bagaimana kita merubah pola yang di bawah supaya pindah ke atas, yaitu cek tulisan tangannya, karena dari situlah kita bisa tahu siapa diri kita. Dengan kita tahu siapa diri kita, maka itu jadi kekuatan kita, dan kita bisa menjadi yang terbaik untuk meraih resolusi tahun 2021. Ya, tepuk tangan dulu dong semua ya, kasih reaction atau tepuk tangan. Terima kasih Coach Wangsit. Silahkan Coach Wowo. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Coach Wangsit yang sudah berikan sebagian ilmunya buat kita memperbaiki diri kita sendiri, kita menjadi lebih baik tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat yang hadir, buat saya sendiri juga sangat bermanfaat. Tadi langsung saya ngecek juga tulisan saya kayak gimana sih. Jadi wah ya untung huruf G saya naik gitu, alhamdulillah kan gitu. Dan semoga acara kita ini tidak hanya berhenti di sini, kita bisa berlanjut dengan tema-tema yang lain. Kita juga ada insya Allah dengan Coach Mulyono, kita ngobrolin tentang keuangan, dengan yang lainnya tentang kesehatan, kita bicara dengan yang lainnya lah. Nanti kita terus akan berkembang insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh BFS melalui hari ini bisa bermanfaat buat Bapak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sepertinya menangkap satu pesan tersirat nih dari Coach Wowo ya. Sepertinya WFS ini akan lebih sering juga nih membuat webinar ya. Nah, berbagi ilmu dengan menghadirkan pembicara-pembicara hebat juga ya. Nah, tadi udah sempat dikasih bocoran tuh Coach Mulyono ya. Wah, mantap tuh Coach Mulyono ya. Kita berbagi tunggu. Ya. Ilmu tentang finansialnya. Sudah certified. Jangan disimpan sendiri Coach ya. Dibagi-bagi sama kita. Gitu. Oke, terima kasih Coach Wowo, Coach Wangsit. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir hari ini. Terima kasih untuk Coach Surdi yang luar biasa sudah seperti ini ya, mengudara beliau tuh ya, penyiar radio. Ada lagi juga tadi Coach Hari, cepat sembuh Coach Hari, recovery-nya. Ada Mas Reja juga, ada Coach Gary, Coach Nano, Coach Diana tadi ya dari batch 16 juga. Tadi sudah ketik di situ sampai ketemu katanya tanggal 30. Alhamdulillah ya. Teman-teman yang lain mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita bisa ketemu lagi di tanggal 30. Tapi kalau misalnya teman-teman ada usulan hari gitu ya, hari kerja atau weekend gitu. Nah, nanti bisa diinformasikan juga di grup WA peserta ya. Sehingga nanti kita bisa buat mungkin 2 batch. Karena pada intinya adalah bagaimana kita bisa saling membantu dan memfasilitasi ilmu ini sampai ke teman-teman gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semuanya yang hadir, Coach Mulyono, Coach Hari, ya Mas Jafir, ya Mas Adi.